Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang sudah hadir meluangkan waktu dan juga kuotanya ya untuk menyimak diskusi online pada siang hari ini. Karena bukan saya harap, pastinya setelah keluar dari room Zoom ini, dari Zoom ini, teman-teman akan mendapatkan insight yang banyak karena saya sudah ngintip-ngintip slide-nya dari Profesor Albertin ini, bagus banget materinya, jelas banget, cocok banget buat teman-teman yang memang mungkin kalau mau buat novel harusnya seperti ini kali ya cara-caranya gitu, step by step-nya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat novel atau membuat karya sastra, silakan stay. Saya harap sih semuanya stay ya sampai akhir karena materinya bagus banget dan pasti teman-teman dapat insight yang sangat banyak. Oke, perkenalkan nama saya Dia Seli selaku moderator pada siang hari ini, yang mana nanti kita akan kurang lebih 2 jam cukup ya. Tadinya sih satu setengah jam. Mungkin nanti kalau Profesor Albertin tidak keberatan, mungkin akan ada diskusi setelah diskusi online gitu ya, atau tanya jawab setelah diskusi online kali ya Prof ya. Kalau ada waktunya Profesor, mudah-mudahan. Oke. Kasih waktu aja mereka, mungkin mereka pengen tahu kan atau apa, supaya lah. Siap Prof. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua dan juga pastinya di sini sudah ada Profesor Dr. Albertin. Selamat datang Prof. Ya, terima kasih. Dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, Profesor ini sudah lama sekali ya di salah satu universitas mengajar sebagai dosen ya Prof ya? Iya, di Dharma Persada. Di Dharma Persada. Kemudian Profesor ini juga S1-nya S1-nya Sastra Inggris UKI. Ya, Sastra Inggris UKI. Tahun 86, kemudian S2-nya Kajian Amerika di UI, dan S3-nya Filsafat Amerika di UI. Wah, Profesor waktu kuliah saya kayaknya belum lahir nih. Iya. Oke, kemudian Profesor juga sekarang menjadi dosen di Dharma Persada di beberapa mata kuliah, dan juga di Kajian Amerika UI. Kemudian ada beberapa buku beliau, yaitu ada 6, yang mana ya ada 6 ya Prof ya? 4 di 5 apa 6? Yang 6 belum akhir kali. Oh, 5 ya. Yang 6 akan launching coming soon berarti ya. Tahun ini. Sastra ya, mudah-mudahan. Ya, tahun ini. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ada 5 yang sudah di launch oleh Ibu Profesor. 4-nya diterbitkan oleh Obor, dan juga satunya diterbitkan oleh penerbit Obor Gunung Sahari. Obor juga ya. Dan juga masih banyak sekali tulisan-tulisan beliau, jurnal-jurnal beliau yang kalau saya sebutkan di sini kayaknya sampai jam 3 nih ya. Nggak usah disebutkan. Ya, itu dia teman-teman, sedikit tentang Ibu Albertin. Mungkin nanti bisa di searching di Google, kayaknya ada lengkap itu data beliau di Google, silakan di searching. Dan bagi teman-teman yang hadir, Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan yang hadir pada hari ini, beruntung sekali selain bisa menikmati diskusi online pada siang hari ini, jika membeli buku karya Ibu Albertin akan mendapatkan diskon 30%. Wow. Ini yang belum punya silakan dapat diskon ya. Jadi langsung nanti habis ini boleh langsung hubungin penerbit Obor atau bisa di chat ke Pustaka Obor Indonesia ya. Karena akan ada promonya sampai 23 Juni nanti. Buku analisis prosa ya. Ada nih saya nih. Ya. Analisis prosa. Analisis prosa. Kalau beli 3, analisis prosa, psikologi sastra, dan juga metode karakterisasi telah fiksi, dan juga pragmatisme sikap hidup dan prinsip politik luar negeri, itu bisa hemat dari harganya 310.000 menjadi 201.500 ya. Banyak banget ya diskonnya ya. Hampir 100.000 lebih nih. Oke, mudah-mudahan bagi teman-teman
yang yang hadir pada hari ini silahkan dibeli ya, diborong kalau perlu ya. Karena setelah tanggal 23 harga naik. Oke, itu dia. Dan sebelum kita mulai, saya ingin memastikan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua untuk agar lebih kondusif diskusi kita pada siang hari ini, pastikan Zoom teman-teman ini di unmute ya, takutnya mengganggu pada saat diskusi. Tapi jika ingin bertanya nanti pada sesi tanya jawab, silakan di unmute sendiri ya, Bapak Ibu. Kemudian pastikan ya pakai earphone kali ya, biar lebih jelas kedengaran suaranya. Itu, dan itu saja. Silakan kalau bisa sih cari sinyalnya yang cukup kuat, karena kalau udah kelempar keluar, nggak tahu lagi deh bisa masuk ke Zoom ini apa enggak. Itu dia. Oke, langsung saja kali ya Prof ya. Silakan, ini dia kita sambut Profesor Dr. Albertin. Silakan Prof. Terima kasih. Selamat siang para pemirsa semua ya. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu, teman-teman mau mendengarkan webinar ini. Juga kepada Mbak Lia, Ibu Kartini ya, terima kasih telah memfasilitasi acara ini. Jadi saya diminta untuk presentasi hari ini itu sebetulnya ada dua macam ini ya, alasan. Mengingat semester September nanti ya kita belum tentu bisa aktif seperti biasa ya. Jangan-jangan kita harus virtual lagi. Saya udah mulai pikir-pikir gimana cara memberikan pengetahuan sastra ini terutama kepada mahasiswa baru ya. Kedua, yang saya sampaikan yaitu kebanyakan para peneliti sastra itu melakukan penelitian melalui pendekatan macam-macam. Ada pendekatan psikologi, sosiologi, filosofi, macam-macam, tetapi ketika dia meneliti melupakan sastranya. Jadi kayak penelitian itu sifatnya di sosiologi, bukan sastranya kelupaan, nggak dibikin. Ini yang saya mau ingatkan, ini penting sekali, dan bahkan para dosen pun kita bacakan satu-satu ya, tidak terlalu lama. Jadi sastra itu dari bahasa Sangsekerta ya, sas berarti mengarahkan, mengajar ya. Sastra, susastra artinya mengajar atau buku petunjuk atau instruksi ya, merupakan bentukan bahasa Jawa Melayu. Kemudian secara etimologis sastra itu, kesusastraan berarti kumpulan alat yang digunakan untuk mengajar, memberi petunjuk ya atau instruksi. Kemudian ontologis adalah pengalaman, pemikiran, perasaan, gagasan, ide, semangat, keyakinan yang bentuk gambarnya konkret dan membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Ya, definisi lain, sastra adalah seni bahasa, ungkapan perasaan, ekspresi pikiran, dan sikap mental manusia. Itu definisinya. Jadi demikian yang saya sampaikan. Kemudian sastra adalah inspirasi, ya, perasaan manusia yang paling mendalam, ya, kekuatan moral, sentuhan kesucian, kebebasan pandangan itu ada di dalam sastra dengan bentuk yang mempesona. Sastra juga suatu inspirasi, ya. Kemudian sekarang sastra imajinatif. Ada yang non imajinatif, yang imajinatif yaitu biasa ya, prosa, puisi, ya, mencakup epik, lirik, novel, ya. Esai juga, ya kalau esai masuk ke non-imajinatif, ya, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, banyak sekali catatan harian, surat-surat itu sastra loh itu. Karya sastra adalah peneladanan alam semesta dan sebuah kenyataan. Menurut Aristoteles, sastra adalah kegiatan yang melalui ajaran agama. Nah, ini agama kok jadi sastra, ilmu pengetahuan dan filsafat. Ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari teks sastra secara sistematis. Ya. Jadi kontribusinya kepada kita yaitu sebagai pencerahan, ya, sebagai bukan cuma hiburan, ada pencerahan juga, ya. Sastra itu mampu mengasah kecerdasan intelektual kalau Anda membaca dengan baik, dengan cermat, ya, dan gemar membaca ini terasa. Nah, peran sastra dalam pendidikan karakter kuat sekali, yaitu melalui narasi cerita
melalui tokoh yang dihadirkan, kita dapat mempelajari karakter para tokoh, dan kadang-kadang kita juga merasa sebagai bagian dari kisahan itu, karena begitu menariknya. Boulton mengatakan bahwa sastra itu menyajikan keindahan yang memberikan kepuasan batin kepada pembacanya. Juga mengandung suatu renungan atau kontemplasi setelah kita membaca itu, karena di dalam sastra itu ada nuansa agama, filosofi, bahkan politik, dan segala macam masalah kehidupan ada di sastra, ya. Budaya dan sastra berhubungan sangat erat, ya, dengan medianya yaitu bahasa. Jadi sastra mencerminkan suatu kebudayaan, suatu masyarakat, bisa begitu, ya. Sedangkan kebudayaan sendiri itu suatu sistem masyarakat, sedangkan sastra berfungsi sebagai sarana keberlangsungan interaksi antar manusia. Ini definisi semua. Sastra dan aspek moralitas. Sastra biasanya mengandung ajaran moral yang mencakup harkat dan martabat manusia, ya, membahas persoalan kehidupan manusia, konflik antara manusia dengan dirinya sendiri, paling susah konflik dengan diri sendiri, ya. Kemudian juga hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dengan Tuhan, itu ada di sastra. Sastra juga mengandung ajaran moral. Biasanya konon kabarnya orang sastra mestinya kuat sekali, ya, mengenai moralitasnya, perbuatan sikap baik, ya, berbudi luhur, berakhlak, konon begitu, ya, budi pekerti luhur lah istilahnya. Nah, sekarang masalah bermoral bagi seseorang berarti yang bersangkutan tahu, paham, mempertimbangkan baik buruk, pantas tidak pantas, positif negatif, ya. Walaupun nilai-nilai ini bersifat relatif, di suatu masyarakat mengatakan itu biasa-biasa aja, nggak melanggar susila, di masyarakat oh itu sangat sensitif, ya. Jadi ini relatif, ya. Moral dan pengarang. Dalam karya sastra biasanya terdapat pandangan hidup pengarang. Pengarang ingin menyampaikan sesuatu yang menurut dia itu adalah kebenaran menurut dia, ya. Jadi modal kehidupan yang ideal juga ada di situ. Nah, sekarang apa manfaatnya? Ya, ya diharapkan kita dapat menggali, memetik nilai-nilai moral yang diamanatkan, ya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan berbangsa bernegara. Memicu munculnya pengembangan sikap mental positif. Jadi bersikap positif, ya, tidak negatif begitu dalam interaksi sosial. Demikian hubungan antar manusia. Jadi di sini juga dilihat dari sastra, kalau memang kita suka, nggak tahu sekarang anak sekarang pas suka baca atau enggak, berwujud dalam persahabatan, kesetiaan, itu muncul pengkhianat dalam karya sastra, kekeluargaan, hubungan suami istri, orang tua, semua dikupas di situ dengan sangat dalam, ya. Kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, konflik batin, ya, masalah emosi, eksistensi diri, masalah harga diri, segala macam sifat-sifat yang terdapat dalam individu. Nah, sekarang hubungan saya tuh tertarik dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Loh, di sastra tuh berani sekali dia mengkritik macam-macam. Ini juga nanti akan saya bahas sedikit ini. Mengenai hubungan bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita memandang hal-hal yang sifatnya religius dan spiritual, ya. Kemudian manusia dengan alam. Jadi sastra ada tuh istilahnya tuh yang back to nature tuh, ya. Kembali ke alam. Kenapa yang lain sudah nggak dipercaya lagi, akhirnya back to nature gitu. Kritik sastra. Sastra berani sekali loh mengkritik apa saja. Mengkritik tokoh politik, mengkritik masyarakat, kondisi masyarakat, pemerintahan, segala macam berani, terutama di luar. Yang saya kan kebetulan sastra Inggris Amerika, ya, jadi saya melihat wah berani sekali nih dengan sastra. Kemudian sastra adalah potret kehidupan, ya, sastra kan mengikuti terus sejarah kehidupan manusia, diikuti dia dalam bentuk karya sastra ditampilkan di situ untuk orang mengingatkan kembali dan merenung kembali. Nah, sekarang sastra itu banyak pendekatannya, ada bisa didekati dengan psikologi, ya. Ada dengan sosiologi, filosofi, sekarang psikologi. Kenapa sastra dengan psikologi? Karena di dalam karya sastra kan ada tokoh, para tokoh. Tokoh kan mempunyai karakter, mempunyai watak. Wataknya ini ya watak kejiwaan yang bentuknya tapi imajinatif, ya, fiksional, ya. Jadi yang kadang-kadang pas kita baca, loh kok kayaknya persis, ya.
kok kayaknya saya pernah alami atau pernah lihat atau rasakan lah gitu. Jadi dalam psikoanalisis biasanya yang terkenal tuh mungkin ada lagi yang baru-baru, tapi kalau Sigmund Freud tuh kadang-kadang selalu membicarakan orang yang tidak normal. Karya sastra yang normal, yang baik-baik saja nggak menarik, mestinya dibikin yang aneh-aneh. Ada juga sastra yang melalui pendekatan psikologinya humanistik ya, yaitu kebutuhan bertingkat ya, nanti ini dibahas. Yaitu menampilkan yang normal juga ada ya, bagaimana manusia mengejar suatu kebahagiaan ya. Nah, sosiologi, cerminan ini yang nanti akan saya tulis juga, mencerminkan faktor-faktor yang menyangkut masyarakat di dalam suatu masyarakat, karya sastra dimunculkan. Jadi kritik juga ya, bagaimana cerminan sastra dari masyarakat tersebut. Nah, ini sastra dan feminisme biasanya para peneliti perempuan ya, mahasiswa perempuan senang juga nih melihat betapa kaum perempuan itu merasa dianaktirikan atau sebagai second class citizen di dalam suatu masyarakat. Dia menjerit-jerit dalam karya sastranya. Dia mengeluh karena sifat patriarki masyarakat di suatu masyarakat itu ya. Kemudian pragmatis adalah pandangan seni yang bermanfaat, bukan sebagai penghibur saja, tapi dilihat juga pragmatisme, yaitu suatu tindakan yang selalu mengacu pada manfaat. Kalau nggak manfaat itu bukan pragmatisme ya. Jadi pragmatisme atau pragmatis itu jangan dianggap negatif dulu. Ada 13 konsep mengenai ini. Ada yang bagus juga ya. Sastra dan filosofi ini yang sangat menarik dan belum banyak saya lihat ini orang menelaah ini, dan saya juga ingin pernah sering membuat paper mengenai ini ya, artikel yang masuk ke jurnal. Di sini yang saya lihat yang paling banyak adalah kritik terhadap yang maha kuasa dari agama apa saja ya. Di sini ada yang namanya buku Bless Me Ultima atau Tortuga itu ya, ada dari Rudolf von. Dia mengkritik kekerasan dalam agama ini bisa sangat berbahaya. Nanti saya ulang dalam kesempatan yang berikutnya, bahwa kekerasan dalam agama bisa menimbulkan skeptisisme, agnostik, dan bahkan ateisme. Nah ini, sastra mencerminkan transendentalisme ketika orang sudah malas dengan, maaf sekali lagi ini soal agama lagi, filosofi ya, kadang-kadang tokoh agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diambil sebagai contoh, ya, mengkritik bagaimana urusan ritual agama yang bagaimana, sehingga akhirnya para sastrawan yang terkenal, saya di sini bahas Ralph Waldo Emerson, ya, dia back to nature, yaitu disebutnya transendentalisme, kembali ke alam. Tuhan dia percaya, tetapi ritual-ritual yang agamis itu udah nggak dipercaya. Bahkan kadang-kadang dikatakannya korup. Nah itu. Kemudian dari Animal Farm juga ya, George Orwell, dia mengkritik bagaimana politik di Uni Soviet kala itu, ya, bahwa dikatakan totalitarianisme adalah jelek, yang bagus demokrasi misalnya. Tapi setelah demokrasi kok malah berantakan, ya. Jadi belum tentu cocok rupanya. Kemudian ini saya bicara sastra dan kritik ini yang saya suka tertarik pada ini ya. Di sini digambarkan anak-anak tokohnya. Sengaja pengarang Rudolf Anaya nggak mau bikin orang tua ya, nanti takut dikritik karena karyanya dia nggak boleh beredar di Amerika Latin. Banyak yang tersinggung ya, terutama yang agama Katolik. Ini sudah berdoa siang malam, udah segala macam, kok peperangan masih terus, bunuh-bemuduh juga masih terus, merasa diri paling benar sendiri, yang lain jahat semua, yang lain calon neraka semua, itu dikritik sama dia. Saya pasti masuk surga. Nah itu si Tony tokohnya. Akhirnya dia bingung, Tuhan ada apa enggak sih? Dia skeptis loh, skeptis itu ragu-ragu. Yang satu lagi, tokoh lain lagi dibikin agnostik. Saya nggak peduli mau ada atau enggak Tuhan. Satu lagi dibikin ateis si Florence. Tapi bagusnya si pengarang begini, yang ateis ini dibikin nggak bahagia. Wah dia mengecam sekali, saya sih, kamu nih ateis, kata yang satu. Nanti kamu masuk neraka. Oh enggak, kalau nggak ada agama nggak ada neraka surga dong, katanya gitu. Macam-macam lah dia.
Kenapa saya jadi ateis? Saya heran, saya anak-anak kecil seumur saya, kakak-kakak saya kok dibikin menderita oleh Tuhan. Kan Tuhan Maha Kuasa, bisa mengerjakan segalanya. Kenapa kami dibikin menderita? Itu. Setelah dia marah-marah begitu, kasihan dia. Mengalami tragedi. Dia berenang di kolam, dia terbelit semacam akar apa itu sampai dia meninggal. Itu bagus juga sih. Jadi dia tidak mendukung ateisme ya, si pengarang, saya melihatnya seperti itu. Ada lagi The Scarlet Letter, Minister's Black Veil, karya Nathaniel Horton. Ini manusia tuh repot sekali mengurus dirinya sendiri, perang sama diri sendiri. Kenapa? Nafsunya itu loh yang nggak bisa dikekang, itu loh, nggak bisa ditahan. Sudah karena nafsu manusia yang luar biasa, kadang-kadang moralitas dipinggirkan, tidak peduli lagi dengan anggapan atau norma-norma masyarakat. Akhirnya menderita sendiri dan menderita ngajak-ngajak orang di sekelilingnya ikut menderita. Horton selalu bicara soal itu. Pemuka agama yang kelihatannya luar biasa berwibawa, sopan santun, sangat agamis, ternyata nggak bisa dipercaya, melakukan hal yang tidak baik di dalam The Scarlet Letter, dan tidak bertanggung jawab. Pemuka agama yang dihormati sampai para jemaahnya tuh terkaget-kaget, aduh, minister yang saya hormati kok jadi begini, saya mau pegang siapa lagi? Itu satu. Minister's Black Veil. Black Veil tuh ada cadar hitam yang ditutupi, yang menutupi wajah. Tapi yang memakai ini maaf sekali pastor ya, kok pakai Black Veil? Kenapa orang-orang heran? Oh, nggak taunya dia menyembunyikan wajahnya karena malu, perbuatannya yang tidak bermoral, padahal dia pastor yang dihargai. Terus Black Veil itu apa? Dia bilang, oh ini lambang. Sebetulnya kita semua ini harus pakai Black Veil, cuma kita nggak mau ngakui bahwa kita ini harus pakai Black Veil. Nah itu bagus juga di situ ya. Terus ya, nah ini pembahasannya nih. Pembahasannya banyak teorinya mengenai metode untuk memahami. Kan di dalam karya sastra ada tokoh, ada cara kita mau mau menelaah karya sastra tuh nggak asal-asalan begitu aja, harus ada pakai metode apa. Ada yang dibilang metode telling, penggunaan nama begini. Saya pakai bahasa Indonesia. Misalnya orang tuh ibu apa ayah ngasih anak namanya Selamat. Harapannya kan supaya selamat terus ya. Gitu kan. Nggak ada orang ngasih nama anak yang nanti jadi rampok gitu kan, nggak begitu kan. Kemudian tuturan pengarang itu metodenya. Pengarang yang menuturkan si Mary begini, si Jackie begini. Jadi bagaimana tuturan pengarang itu yang kita tangkap sebagai gambaran si tokoh itu, perwatakan tokoh. Kemudian penampilan fisik juga. Penampilan fisik itu kadang-kadang misalnya gini, seseorang yang pakai ransel, bajunya sobek-sobek, dengkulnya bolong, nggak pernah mandi, masuk di jalan lorong, kira-kira karakternya gimana, Anda tebak sendirilah. Saya tanyakan kepada mahasiswa gitu. Satu lagi bapak-bapak pakai kacamata, pakai jas, rapi banget, terus gimana? Tapi belum tentu ya. Kadang-kadang juga ada orang yang tidak baik pakai penampilan baik. Jadi di situ ya mengenai karakter itu. Nah kemudian metode showing itu yang biasa dialog. Kalau tadi yang langsung itu adanya di novel, di short story. Tapi ini metode lama, nanti saya kasih tahu yang baru, yang bagus ya. Tapi saya perlu sampaikan ini, karena di buku yang tadi ditawarkan atau diperkenalkan tadi itu, ini jelas banget. Jadi untuk siapa saja, sastra apapun, silahkan bisa dari situ. Karena dari timur, dari manapun pakai metode barat ya untuk ini, untuk teori sastra. Lalu metode showing itu dramatik, dialog ya, drama. Jadi ada banyak di sini apa yang dibilang penutur ya, jadi diri penutur, ada protagonis, antagonis, tidak akan dibahas semua di sini. Bahkan lokasi percakapan juga mempengaruhi karakter. Kalau Anda bercakap-cakap di kantin kampus sama di kelas kan beda. Ya, situasinya juga beda. Terus kualitas mental orang kalau lagi marah ya, itu dari narasi tertulis ya, teks tertulis itu kelihatan loh, nadanya, suaranya, tekanan, dialek, kosakata yang digunakan tuh kelihatan. Terus antara misalnya orang-orang intelektual dan para pengurus rumah tangga misalnya dalam cerita situ ada ya, kelihatan beda bahasanya. Ini kita mesti bisa membedakannya. Terus tindakannya melalui tingkah laku, ekspresi wajah bisa kelihatan ya. Gitu. Motivasi yang melandasi orang melakukan sesuatu, tokoh melakukan sesuatu ya.
Nah, itu yang metode itu. Sekarang ada metode lagi simile metafisika. Ini ada banyak sekali, cuma saya ambil 4 yang saya pilih. Kenapa saya pilih ini? Karena ini sering digunakan. Simile itu para mahasiswa peneliti sastra tahu. Simile itu yang pakai seperti. Engkau laksana bulan. Ya. Aku seperti binatang jalang. Itu simile. Kalau metafor, aku binatang jalang. Kamu bulan, kamu bunga ros, itu metafor. Kalau kamu seperti bunga ros itu simile, itu gampang ya, Anda udah baca sendiri. Personifikasi, kalau dalam bahasa Indonesianya kan person kan orang. Nyur melambai, nyur kan nggak melambai. Ombak berbisik, ya, ombak berbisik. Itu emang indahnya sastra tuh menggunakan ini nih, kemudian simbol. Semua orang tahu kalau simbol bendera kuning di Jakarta udah tahu apa itu di rumah ya. Ada yang meninggal. Kalau di Solo lain, merah, lelayu. Ya kan gitu kan, beda kan? Ya. Gitu. Jadi banyak yang mesti dibahas ya. Jadi ini di sastra kuat sekali yang terutama yang karangan Nathaniel Horton tadi itu sekali letter pakai itu. Lalu nah ini sudut pandang sekarang tuh pakai sudut pandang saja, jangan memaksakan telling, showing itu udah kuno sudut pandang ya. Sudut pandang point of view. Jadi di sini ada persona ketiga ya, third person. Persona ketiga yang maha tahu, third person omniscient, maha tahu sampai si naratornya itu tuh yang pembicara dalam karya sastra tuh tahu pikirannya, tahu harapannya, tahu cita-citanya, tahu bahasa batinnya, dia tahu semua itu. Ya, dia dan satu lagi dia terbatas. Dia terbatas biasanya tokohnya terbatas dan biasanya short story. Kemudian aku. Jadi kalau di diaan itu dia pakai dia sebetulnya hampir sama dengan yang tadi metode telling, tuturan pengarang hampir sama dengan ini. Saya berani mengatakan itu, tapi saya belum pernah ada teori yang mengatakan, tapi saya berani katakan hampir sama. Ya, telling untuk tuturan pengarang sama dengan diaan maha tahu. Ya, hampir sama. Kemudian ada lagi cerita first person ya, orang akuan yang bicara aku. Jadi dalam karya itu aku seperti Bless Me Ultima aku. Dia bicara aku ya. Aku masuk ke dalam cerita atau akuan yang di luar cerita seperti Great Gatsby di luar cerita dia. Ya, aku tokoh utama dan aku tokoh tambahan. Ada lagi campuran dari ini. Teori-teori ini ada dramatik campur, silahkan saja bisa dilihat kalau anak-anak sastra kalau belajarnya benar rajin baca nggak akan sulit memahami ini. Nah, kemudian oh ya ini arus kesadaran ini paling seru nih. Ini keren sekali ya, coba kita nanti lihat. Dia diperkenalkan oleh William James. Dia seorang pragmatis sebetulnya William James itu. The Principles of Psychology 1890 dia perkenalkan ini, yaitu aliran kesadaran. Aliran kesadaran itu apa sih? Jadi gini, kita kan suka berada di dalam kamar, mikir ini lagi di pasar, ntar pikirnya pindah ke dapur, ntar pindah ke makanan, ntar pindah ke teman. Itu tuh pindah-pindah gitu pikiran tuh namanya arus kesadaran yang melompat-lompat. Semaunya pikiran kita aja di dalam karya sastra banyak yang seperti ini. Yang bermain arus kesadaran loh. Yang baca bingung ngomong apa sih? Kok pindah sana pindah sini? Jadi yang diungkapkannya itu adalah kondisi batinnya, pikirannya, sikap mentalnya yang melompat-lompat. Sekarang tugas kita apa? Membereskan yang lompatan tadi. Gitu, tugas pembaca ini meneliti, bertugas merekonstruksi, mengkategorisasi esensi ungkapan batin. Lompat-lompat, kalau enggak dibereskan, enggak ngerti dia ngomong apa. Jadi ini kenapa lompat, di mana dulu nih diberesin. Terus dia ngomong bicara apa, kategori dulu nih, kategori apa. Kategori atau dia putus sama kekasihnya, ada masalah dengan keluarga atau apa sajalah gitu ya. Nah, itu kita yang membereskan, para peneliti yang membereskan. Nah, saya selalu dorong mahasiswa saya untuk menggunakan, tapi kok kayaknya berat banget sih Prof, berat banget jadi susah ya. Jadi kemana ungkapan batin ditujukan ya? Ada yang ditujukan kepada pembaca, ada yang ditujukan kepada tokoh di dalamnya, ada ditujukan pada dirinya sendiri ya. Kalau yang ditujukan kepada pembaca tuh biasanya ada kritikan terhadap siapa saja, pemimpin negara, terhadap situasi pemerintahan, ada ajaran moral, ada bahan yang untuk direnungkan, siapa saja menggunakan itu. Nah, ada 4 cara nih yang dari arus kesadaran tadi itu. 1, direct interior monolog, Eka Cakap dalaman langsung, atau Anda pernah
Pernah dengar apa enggak nih, diajarin enggak sama dosen-dosennya. Jadi di sini ngomong sendiri ya, nanti saya teraskan. Terus Eka cakap dalaman tidak langsung, indirect interior. Kemudian komentar pencerita, omniscient description, dia omniscient, tahu sekali. Dan satu lagi soliloquy senandika, nggak taunya orang Jawa kenal nih, ngunandiko katanya, ngunandiko senandiko. Pak Gatot pasti tahu deh tuh, ngunandiko. Suami saya bilang, oh ngunandiko katanya gitu. Nah ini sekarang satu-satu. Eka cakap dalaman langsung adalah percakapan batin si tokoh yang ditujukan kepada tokoh lain atau untuk dirinya sendiri tanpa adanya intervensi dari narator. Saya garis tebal ya. Si tokoh adalah aku, melakukan percakapan sendiri dalam batin. Isi percakapan batin si tokoh tidak diikuti oleh kata-kata batinku berkata, enggak ada itu. Kata batinku atau dalam hatiku enggak ada. Dia ngomong aja sendiri. Kita enggak tahu dia ngomong aja sendiri. Terus yang kedua, cakap dalaman tidak langsung. Adalah percakapan batin si tokoh dengan intervensi dirinya sendiri sebagai narator. Dia ngomong sendiri, dia bilang gini, ngomong macam-macam. Misalnya yang pertama tadi ya, saya ambil dari apa namanya Ultima ya, dari Bless Me Ultima. Itu orang kok masih perang terus, masih bunuh-bunuhan terus, masih perang-perangan, masih menderita. Tuhan ada apa enggak sih? Udah titik. Yang di sini, ini orang masih ribut terus, apa namanya, bunuh-bunuhan, saling menyakiti, saling menipu, saling, udahlah pokoknya rusak sekali. Batinku berkata begitu. Ini ya, Eka cakap dalam. Jadi ada batinku berkata. Kemudian komentar pencerita. Komentar pencerita. Ini orang kenapa jadi manusia-manusia ini menderita terus, penyakit macam-macam datang, sudah berdoa nggak ada habisnya, kok penyakitnya nggak hilang-hilang, malah pada mati semua. Demikian Antonio berkata. Demikian Mary berkata. Demikian kata hatinya. Itu. Jadi ada narator ya. Nah yang satu lagi nih, ngunandiko, senandika, soliloquy adalah percakapan batin dari si tokoh yang mungkin ditujukan kepada dirinya sendiri atau ditujukan kepada pembaca atau ditujukan kepada penonton. Kadang-kadang si tokoh menggunakan kata you, tiba-tiba lah kok keluar you di sini. Saya kaget. Oh ini kepada saya nih. Saya akan bercakap dengan pembaca yang esensinya sebagai ajaran moral atau kritik sosial. Namun demikian bisa juga ia berbicara dengan dirinya sendiri menggunakan kata you. Nah sekarang saya kasih contoh. Ya. Ini dunia ini aneh sekali. Semua udah lebih hati-hati tapi ada saja malapetaka. Ada saja disaster yang menghampiri kita. Kematian, penyakit, pembunuhan, peperangan, konflik horizontal, dan sebagainya. Bingung saya. Benar-benar bingung. Anda bingung nggak? Dia tanya sama siapa? Dia kan gitu kan ada di novel. Anda bingung nggak? Saya bingung. Terus dia bilang, oh Tuhan, dari tadi aku tuh mengecam keberadaanmu. Eksistensimu kupertanyakan. Apakah saya sudah berdosa Tuhan? Oh Tuhan ampunilah saya Tuhan. Itu senandiko. Gitu kira-kira ya. Ada bukunya silahkan nanti kalau mau dibaca. Ini apa? Penutup. Ya penutup udah cepat ya sampai penutup sekarang. Gini, para peneliti atau mahasiswa sastra itu, program studi budaya dapat menganalisis perwatakan tokoh kaisar dengan menggunakan metode yang tadi dijelaskan. Silahkan pilih. Kalau saya sih yang agak sulit aja lah, yang lebih keren ya. Namun demikian masih terdapat beberapa metode yang tidak dibahas dalam makalah ini. Ya, saya nggak bisa bahas semua dong, ada banyak ya. Selain itu untuk membangun tema karya sastra diperlukan unsur. Nah ini, nanti kapan-kapan deh kalau ada yang mau mengakomodasi, saya mau bicara plot, setting, dan perwatakan juga ini keren banget, nanti bisa dibangun tema. Ya, kalau saya kan baru bicara perwatakan aja, ini aja udah segini lama. Plot setting saya belum bahas. Nah kemudian, loh kok habis? Oh ini masih ada. Nah, jadi gini, ya dikit-dikit lagi. Ketika membahas karya sastra melalui psikologi, tiba-tiba nih
dosen pembimbing, kalau mahasiswa kita nggak bisa salahkan ya. Saya selalu menyalahkan diri saya sendiri kalau mahasiswanya agak bingung atau gimana. Kalau ngerjakan pendekatan sastra psikologi, jangan ngomong psikologi melulu. Kita kan bukan dari fakultas psikologi. Sastranya dulu keluarkan. Gimana metode perwatakannya? Gimana telaah plot, telaah settingnya mana? Ada nggak simbol di situ? Bagaimana temanya? Baru masuk ke psikologi. Begitu juga sosiologi. Sastranya dulu dikeluarkan di bab 3 atau di bab 2. Nanti bab 4 baru ya. Kalau ini bicara soal apa itu namanya tugas akhir atau skripsi. Terus filosofi ini saya juga paling senang nih, sastra dan filsafat. Mahasiswa saya itu mungkin 0, sekian persen yang apa namanya mengerjakan sastra dan filsafat ya. Ini bagus sekali pemikirannya. Terus feminisme juga begitu. Jangan tiba-tiba ngomong feminisme jadi gender, jadi isu gender. Sastra dulu ya. Jadi peneliti tidak dapat langsung menganalisis karya tersebut dengan meninggalkan ilmu sastra. Jadi harus kembali ke sastra dulu. Ini udah selesai kayaknya. Demikian, ya. Jadi ya, ini ada lagi. Kesalahan kita selama ini banyak tugas skripsi bidang sastra menjadi skripsi bidang sosiologi, psikologi. Banyak pembimbing tidak menyadari kesalahan ini sehingga karya tugas akhir itu jadi sangat dangkal. Jadi bingung mahasiswa kok cuma 20 lembar, terang aja Anda nggak bahas sastranya, Anda bahas langsung ke psikologi, sosiologi, ya nggak bisa gitu ya. Jadi peneliti harus lebih dulu analisis karya sastra melalui metode yang tadi saya sampaikan. Ada 2-3 lagi yang belum, yaitu plot dan setting ya. Itu juga harus dibahas biasanya ya. Jadi mau nggak mau harus begitu supaya sastra tetap ada gitu. Bila peneliti membahas langsung tema karya sastra melalui langsung ke itu ya bukan orang sastra itu ya, nggak tahu saya orang apa itu ya. Jadi itu perlu diingat oleh semua para dosen pembimbing, terutama juga mahasiswa yang menulis. Oke deh, udah habis ya. Terima kasih. Iya, oke, siap. Terima kasih, Prof. Wow, materinya keren banget. Oke, Prof. Sekarang kita boleh langsung masuk ke tanya jawab ya? Boleh. Oke, di sini teman-teman, bagi yang ingin bertanya boleh langsung ketik kali ya di kolom chat, nanti boleh saya pandu nanti, atau kalau mau tanya silakan di unmute saja, boleh ya. Tapi Prof, ini saya di kolom chat sudah ada yang bertanya. Oke, saya baca kali ya Prof ya. Yang paling banyak nanya itu pertanyaannya gini Prof, kira-kira materinya ini di-share nggak ya Prof? Boleh di-share nggak ya via email? Boleh, kan ada ya di buku ada. Kalau saya sih boleh ilmu mah boleh dibagi-bagi ya. Boleh ya Prof ya? Ya aja. Oke. Jadi rekan-rekan semua nanti akan dikirim via email oleh panitia ya, dan juga pastikan klik dah itu ketik nama lengkap teman-teman dan juga emailnya ya untuk e-sertifikat. Jadi nanti kita kirim e-sertifikatnya dan juga materinya. Oke, thank you Prof. Kalau mau lengkap di bukunya, jangan dia kalau mau lengkap tuh bukunya harus dipunyai. Kalau mau lengkap bukunya. Nggak bisa kalau cuma itu percuma. Betul, dibahas kalau dianalisis. Kalau dianalisis prosa ini pembahasannya lengkap banget ya Prof ya. Aku lihat bagaimana sifat cemburu itu seperti apa, iya. Lebih dalam. Jadi di bukunya mahasiswa saya udah banyak yang punya itu. Iya. Oke. Di bukunya Profesor lengkap banget pembahasannya, STD kali ya pembahasannya, sempit tapi dalam. Jadi mengkerucut tapi dalam gitu. Jadi teman-teman silakan langsung dibeli bukunya boleh gitu ya. Kemudian Prof, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Sukardi nih Prof. Iya. Nah, Pak Sukardi bertanya, Profesor, di mana peran kesusastraan dalam penyelesaian konflik di AS yang konon soal rasis? Karena hukum pun tidak bisa menyelesaikan masalah semua konflik politik selalu yang menang penguasa. Walaupun penguasa juga melanggar tata hukum maupun sosial. Gimana tuh, Prof? Iya. Apa dijawab langsung? Boleh, dijawab langsung, Prof. Oke, Pak Kardi, makasih Pak Kardi senang banget deh bahas Amerika nih. Ini ya, jadi di buku saya yang ada di sini juga di obor ya,
pragmatisme Amerika dan sikap politik ya. Jadi begini, di Amerika itu istilahnya rasisme itu tidak bisa hilang, nggak bisa hilang. Sebab kenapa nggak bisa hilang? Mereka itu waktu pertama kali datang itu mulai dari 1500 ya, tahun 1500 sampai terus aja, sampai mungkin sampai sekarang tuh imigran-imigran itu yang pertama bisa menguasai benua baru itu white Anglo-Saxon Protestant, WAPS, yaitu orang Inggris, ya, orang Inggris, orang Eropa Barat. Mereka tuh yang, dan nggak semua, karena waktu dari mana Eropa kan itu kan para pemberontak gitu. Mereka tuh para pemberontak yang tidak merasa puas dengan sistem politik, agama dan ekonomi di negara Eropa pada saat itu. Ya, jadi mereka pemberontak yang jagoan, yang pinter-pinter, berangkat ke benua baru Amerika pakai kapal. Berangkat 1000 ya tinggal 100 orang, mati semua, dibuang ke laut semua. Kolera lah segala macam, itu kan luar biasa. Yang survive itu coba kita bisa pikirkan, kok 1000 berangkat tinggal 100, tinggal 50, berarti jagoan semua kan. Nah itu white Anglo-Saxon. Lalu diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Mereka merasa sampai di sana biasa, udah ada natif, orang-orang natif kan di situ kan. Indian sudah ada. Sebetulnya Portugis juga sudah ada duluan ya, tapi Inggris nih yang menggebrak, memporak-porandakan benua baru, diacak-acak dan dikuasai. Akhirnya mereka merasa superior. Ya, masih banyak panjang ceritanya. Ada istilah American Adam, American Hero. Perempuan nggak ada. Adam siapa? Laki-laki paling hebat di Amerika. Kulit putih loh, Protestan loh, white Anglo-Saxon Protestan. Di luar itu ntar dulu, nanti dulu, minggir dulu ya. Jadi dari dulunya memang sudah ada rasa superioritas kompleks, merasa dirinya lebih hebat, dan mereka narsis ya. Kemudian 1619 diimpor 20 black people ya, negro dari Niger kalau nggak salah ya, 20 perempuannya nggak tahu kapan tiba-tiba di situ beranak pinak negro, orang-orang hitam. Itu kan second class citizen. Dia kan dulu budak, diimportnya sebagai budak, mengerjakan perkebunan di selatan. Wah, ramai sekali itu urusan itu. Di utara agak-agak industrialis ya, di selatan itu lebih konservatif, aristokratif, tanda quote unquote ya. Perbudakan sampai terjadi perang saudara itu urusannya ya antara lain perbudakan ini. Jadi nggak pernah merasa bahwa dia tuh sama dengan yang lain, nggak pernah. Jadi gitu Pak. Masalah kemarin si George Floyd sama yang baru lagi ada tembak mati kan tuh di mana, Arkansas apa di mana tuh, mati lagi tuh satu tuh, jadi rusuh. Kebetulan Pak Donald Trump ini orang Republikan yang agak arogan gimana ya pokoknya, jadi rusuh, negerinya sendiri rusuh kenaikannya dia. Apalagi sikapnya, coba Anda lihat ada satu video ketika para wartawan yang non putih ya, bukan kulit putih ya, bertanya kan dicuekin. Kan kelihatan sekali emang rasis. Saya nggak lama pernah ke sana sebentar untuk penelitian ya. Saya ngelihat sendiri kok. Ya saya ngelihat, saya ngalami sendiri. Nggak ada tuh yang kayak di film-film kelihatan akur, damai begitu, nggak ada. Tapi saya begitu kagum dengan Amerika ketika Obama masuk, aduh luar biasa hebat, keren saya bilang Amerika. Obama kok bisa hebat. Ternyata dia lihat juga nih, konon orang kulit hitam tuh kadang-kadang juga ada juga jeleknya ya. Tapi banyak juga. Kalau yang bagus kulit hitam, kenapa nggak bisa jadi presiden tuh? Bisa. Jadi kita lihat kadang-kadang how to reach the American dream. It depends on our characters ya. Jadi kadang-kadang mencapai American dreams, karakternya nggak karu-karuan, nggak jujur segala macam, terus lemah segala, itu nggak bisa mencapai the American dream. Apa American dream? Cita-cita jadi orang kaya, orang hebat, orang terkenal, orang sejahtera Amerika. Jadi tergantung karakter juga nih, jangan-jangan yang maaf nih pada mabok atau gimana tuh orang-orang kulit hitam sampai kesel kali yang kulit putih, tapi bagaimanapun juga dia nggak boleh bunuh dong, ya itu udah jahat. Susah Pak Kardi untuk membuat Amerika itu menjadi tidak rasis gitu. Kira-kira begitu. Makasih Pak Kardi. Oke, terima kasih Pak Kardi. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Kardi ya. Terima kasih, Prof. Ya, oke.
Ya, siap Pak Kardi. Oke, selanjutnya nih Prof. Dari Mbak Nur Asatiani, beliau bertanya, mengapa esai dan lain-lain bisa dianggap sebagai sastra yang tadi dijelaskan oleh Prof ya, sebagai sastra non-fiction, Prof? Oke, kalau yang fiction kan yang imajinatif dan non-imajinatif ya. Yes, Esai kan pemikiran. Esai itu pengarang seperti saya suka baca esai dari Ralph Waldo Emerson. Ada juga esai dari siapa tuh namanya Henry Thoreau. Nih Ibu Lianawati Lusken tuh ada di situ tuh dia tuh. Dia dosen UI tuh, dia hebat juga tuh. Dia menelaah Henry Thoreau. Itu esai. Esai itu apa? Pemikiran dia. Jadi esai itu ya suatu kritik ya, kritik di sini Emerson mengkritik, pertama yang dikritik pemerintahan yang menurut dia sangat rakus. Dia mengkritik Amerika loh. Amerika waktu mau bangun susah banget, ketika dia sudah maju kan orangnya orang hebat-hebat. Kita nggak bisa mengatakan dia nggak hebat. Mereka orang hebat-hebat dan sangat pragmatis. Bangun tiba-tiba melejit maju gitu, paling jagoan sendiri. Tapi moral hancur. Ya, kemanusiaan hancur. Dikritik oleh Emerson, apa ini? Nggak beres semuanya. Sampai agama juga dikritik, ini orang-orang agama nih, para ini pemuka agama kerjanya korupsi melulu. Akhirnya dia nggak percaya lagi sama ritual-ritual agama, dia cuma percaya sama Tuhan. Katanya Tuhannya dia back to nature, dia pergi ke alam terbuka. Nature-nya bukan nature alam gunung itu, enggak. Tuhan yang dia cari di alam terbuka, bukan di gereja, karena dia anggap gereja atau rumah-rumah agama itu dianggap udah banyak tercemar lah, bukan murni untuk agama, begitu. Jadi itu esai itu pemikiran, yaitu filosofi, pemikiran para Prof, mohon maaf agak terputus mengenai sinyalnya Prof. Nanti dulu. Kenapa ya? Prof, udah balik agak belum? Putus. Ya, udah. Saya balik lagi ya. Jadi sampai mana dia? Tadi sampai mana ya? Sampai tadi esai itu pemikiran, isinya pemikirannya Emerson ya. Ini yang saya lihat Emerson yang saya kuasai ya. Pemikirannya dia pemikiran yang mengkritik mengenai ritual, bukan mengkritik Tuhan. Ritual kita ini yang memperlakukan Tuhan, memperlakukan agama tuh menurut dia tuh banyak korupsinya, begitu. Itu yang dia kritik. Agama nggak pure untuk kemanusiaan, bukan itu. Kemudian dia bicara soal transcendentalisme, dia back to nature, kembali ke alam saja. Alamnya bukan alam gunung pohon itu, enggak, alam yang dia menganggap kalau dia keluar itu dia sudah bersatu dengan Tuhan. Dia melakukan introspeksi, kontemplasi, meditasi, retrospeksi, semua yang membalikkan ke dirinya sendiri. Ya itu. Dia merasa menyatu. Jadi sebetulnya di Islam ada loh itu. Tasawuf itu ada mirip-mirip transcendentalisme, tapi dalam kesempatan lain yang kepanjangan. Oke, karena esai masuk dalam bagian dari sastra non fiksi karena memang bagian dari pemikiran manusia ya, Prof. Oke, siap. Pemikiran bukan imajinasi, bukan, itu pemikiran. Oke. Itu ya Mbak atau Ibu Nur Asetiani. Oke. Siap. Selanjutnya nih Prof. Ada dari Hawasi. Hawasi ini Bapak kayaknya ya. Mohon penjelasannya Prof. Bagaimana analisis karya sastra yang ideal dengan pendekatan teori ilmiah? Dengan pendekatan teori ilmiah tertentu, namun bisa menghindarkan diri dari intervensi ilmu yang terlalu dominan sehingga seolah-olah ilmu menjajah karya sastra. Namun di sisi lain kita dituntut untuk menelaah studi atau menelaah studi secara objektif dan ilmiah. Gimana tuh, Prof? Itu mau tanya dulu teori yang ilmiah yang kayak apa ya? Boleh, Mas Hawasi. Coba, apa maksudnya boleh teori yang ilmiah ya biasanya? Mas Hawasi. Ilmu ya. Jadi itu sudah ada teorinya memang. Teorinya mungkin ada yang menganggap bahwa kadang-kadang sastra spekulatif ya, tapi memang ada teorinya ya begitu yang tadi itu antara lain, masih banyak teorinya ya. Jadi teori ya mestinya ilmiah kan? Yes. Ya? Teori memang. Ya mestinya ilmiah. Yes. Oke. Mas Awasi masih di unmute. Ada yang mau ditanya lagi kah? Atau
atau menjelaskan lebih lanjut pertanyaan, maksud dari pertanyaannya? Oh, sepertinya. Oke, kita lanjut aja ya, Prof ya. Pertanyaan selanjutnya dari Patricius. Oke, selamat sore Bu. Saya Patricius Alvin mau bertanya bagaimana cara agar mahasiswa atau pelajar itu lebih tertarik dengan karya-karya sastra. Contohnya puisi, pantun, novel, dan lain-lain. Karena saya sendiri belum mengalami pengaruh-pengaruh akan hal itu, sementara saya sendiri adalah mahasiswa dari Fakultas Sastra nih, Prof. Gimana ya, Prof? Iya, oke ya. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan, Prof. Orang sastra itu kerjanya membaca. Harus banyak baca ya, Prof. Kalau udah baca aja males sih, jangan masuk sastra. Fakultas teknik jurusan mesin aja. Iya kan harus baca. Kalau kita membaca juga jangan asal baca. Kalau kita baca untuk hiburan itu berbeda dengan kita membaca sebagai peneliti. Kalau kita ingin mendalami lebih dalam, kalau kita baca sambil tiduran kan terus jatuh bukunya, udah kita tidur enak, itu hiburan tuh. Sastra menghibur juga tentunya, karya banyak ya novel-novel yang. Tetapi kalau kita sebagai mahasiswa sastra, cara membacanya ya serius, ditekuni. Soalnya begini, orang yang mengurus sastra ini orang yang kerajinan deh. Kan harus dibaca semua, titik koma, titik-titik banyak ini apa segala macam. Aduh, setiap kata enggak ada yang boleh dilewati. Kalau Anda udah aku nggak ngerti masa bodoh udah justru yang pas nggak ngerti iya. Nah, kalau ngerti biasa aja, tapi yang nggak ngerti, oh ini apa ya, aku mesti baca sekali lagi, ini isi enggak, udah nggak ngerti ditinggal, ngantuk, tidur, tutup deh semuanya. Nggak bisa begitu ya. Kita belajar sastra ini orang yang betul-betul ingin, ya cukup sulit. Anak saya itu orang kebanyakan orang-orang eksakta ya di keluarga saya. Pas dia disuruh ambil semua harus belajar bahasa Inggris, saya bilang pas ketemu sastra pada bubar tuh, apaan sih nih, katanya nggak ngerti, kan ini ada orang eksakta, taunya kan fisika, matematika. Jadinya ini orang yang rajin, yang mau repot, tapi kita merasa, kalau saya sih merasa ya ini sangat bermanfaat, karena ya itu bisa, nilai-nilai kehidupan ya, masalah-masalah humaniora tuh ada di sastra gitu loh. Kita nggak belajar bahasa. Saya menerima mahasiswa di kelas saya anggap mereka udah bisa bahasa Inggris. Ini buku novel ya, 200 halaman dibaca, harus bisa. Begitu aja, ntar bisa kok. Bisa, percaya deh. Jangan buka-buka kamus ya, nanti kamu jadi malas sendiri. Udah baca terus aja, 25% kamu nggak ngerti, terusin. Kalau udah ngerti, balik lagi ke depan. Caranya begitu, pasti bisa. Jadi udah bisa, baru senang ya, udah mau baca. Kalau nggak mau baca, tiba-tiba ngantuk megang buku, ya nggak jadi sastra lah itu. Gitu, Mbak Dita. Oke, siap-siap. Justru karena masuk Fakultas Sastra, jadi harus lebih banyak membaca ya, dari kebanyakan orang gitu ya, Prof ya? Jadi karena kalau perlu nggak bisa, atau mau cari, aduh jangan yang suruh baca banyak-banyak deh, aku yang ngambil jurusan lain aja atau gimana, ya udah silakan aja, harus banyak baca dan nggak rugi. Nggak tahu sekarang mungkin udah lebih banyak baca lewat apa ya, virtual gitu, lewat online gitu kali ya. Ada e-book biasanya, Bu. Kalau aku juga tetap suka buku fisik. Ya, betul. Iya. Oke. Karena biasanya kalau anak sastra itu lebih detail dan harus dibedah kenapa ini titiknya ada 2. Sekarang banyak banget, Prof, buku puisi itu yang aku temui, kok titiknya ada 2 ya, bahkan di beberapa kata gitu. Itu menjadi ini pertanyaan. Masalah puisi ya, orang menganggap apaan sih sastra puisi gini-gini. Di puisi itu kalau nggak ngerti emang aneh, tetapi puisi itu banyak banget kelasnya. Ya, kelas yang paling yang bergengsi dan ada isinya dalam itu justru agak sulit. Nah, itu kita kupas, ada teori sendiri, puisi itu banyak, satu buku tuh teori sendiri yang namanya literary terms of poetry, itu ada tuh di situ. Jadi terminologi untuk puisi-puisi, teori puisi itu ada aturannya membaca puisi, dan setelah kita baca kupas, oh maksudnya begini, aduh dalam sekali dia mengkritik ini loh, ini merenungan ini bagus sekali. Jadi kalau belum tahu, kalau puisi yang maaf ya, yang abal-abal sih ya nggak ada isinya. Begitu Mbak Dia. Iya, oke. Jadi puisi pun penuh syarat dan makna gitu ya. Atau seperti yang tadi Profesor bilang, terkandung apa ya, manfaat dan juga pengetahuan ya, Prof ya, hiburan.
Jadi kita belajar kita dari sastra ini kita tahu politik loh. Saya kan bisa bikin buku mengenai pragmatisme, mengenai buku mengenai Presiden Amerika segala macam karena saya belajar sastra. Pertamanya bahasa dulu ya, kita kuasain ya. Tulis lah istilahnya, baca apa. Kita bisa belajar macam-macam, bisa bicara apa-apa bisa. Kalau kita tertarik di bidang itu kita baca aja. Jadi baca dulu. Suka baca dulu, kalau nggak mau baca jangan deh. Nggak usah. Gagal. Siap, Prof. Siap. Oke, terima kasih, Prof. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih, Patricius. Mudah-mudahan habis ini teman-teman juga lebih rajin lagi ya. Tapi Prof, boleh tanya nggak, Prof, setiap hari pasti baca nih ya, Prof? Minimal berapa jam gitu untuk... Enggak. Saya nggak tiap hari baca. Ngapain tiap hari baca? Zaman saya sekolah dikasih buku sekoper. Wow, sekoper? Iyalah, kalau di UI tahu sendiri dah. Sekoper. Iya. Udah gitu S2, S3 sama tuh. Saya mau nulis apa sekarang? Kalau saya baca, saya pasti mau nulis. Kalau nggak mau nulis, ya saya ingin cari pengetahuan. Saya ambil aja satu topik. Itu buku yang berpuluh-puluh, ambil topik itu aja, nggak dibaca semua, ngapain? Waduh, bisa copot mata. Yang kita tuju aja gitu, nggak dibaca semua. Kita mau bikin penelitian tentang apa? Itu aja. Berapa buku? 20 buku, cari itu aja. Atau jurnal juga. Jadi nggak baca melulu, nggak juga. Oke. Siap, Prof. Oke, menyambung nih, Prof. Menyambung dari pertanyaan Patricius ke Mas Woro ya. Ini Mas Woro ini bertanya, buku yang paling berpengaruh menurut Profesor untuk kritik sastra dan novel favorit. Kira-kira apa tuh, Prof? Banyak. Berpengaruh maksudnya berpengaruh. Banyak buku-buku yang baru-baru. Buku-buku yang baru-baru juga banyak bisa dicari. Itu cari di... Udah jadi itu belum Periplus apa nama itu yang toko buku itu anggota situ dulu, saya anggota situ ya, dikirimin terus yang baru-baru. Banyak sekali, saya nggak bisa rekomen ya, banyak sekali. Tapi begini, saya ingin mengatakan kenapa saya menulis buku mengenai sastra. Saya melihat di Indonesia belum ada buku yang sedetail saya menulisnya. Kalau Anda buka buku saya kan kayak begitu modelnya, sampai secontoh-contoh, sampai detail gitu. Betul. Nah, coba aja lain deh. Kenapa? Karena saya dengar dari Bu Kartini katanya psikologi segala bestseller tuh, katanya udah berapa kali cetak tuh sampai harganya melonjak begitu. Akhirnya mahasiswa saya kasihan juga kemahalan. Ini ya, kalau buku yang ada tuh teori melulu begitu loh, nggak kasih contoh. Kita mesti rajin memberikan contoh. Ini loh, kalau saya ngomong begini, contohnya ini. Contohnya ini, jangan contoh bukan cuma 1, bisa 2, 3 minimal gitu. Jadi berani baca, mau repot lah istilah. Dan itu bukan repot. Kalau saya sih menulis, membaca sebagai hiburan. Kalau saya kesepian, saya nggak mau shopping, nggak mau jalan-jalan, nggak ketemu anak-anak saya. Kalau mau ketemu keluarga, saya nomor 1 keluarga ya. Terus kalau enggak ya saya buka komputer, saya nulis, saya baca. Betul. Jadi bukan beban. Jadi saya bilang sama mahasiswa saya, kalau you anggap baca buku, megang buku itu udah beban, ya udah deh. Hiburan ya, itu tantangan deh. Gitu. Iya. Oke, mungkin abis ini kita boleh men-challenge diri kita. Biasanya kalau di aplikasi Goodreads itu kumpulan para pembaca, Prof, itu ada challenge gitu, Prof. Misalnya kita setahun ditargetkan baca berapa buku gitu. Jadi nanti bisa dipantau juga oleh teman-teman kita. Gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini abis ini langsung ini kali ya, men-challenge diri sendiri, misalnya tahun ini selesai baca berapa buku gitu. Ya. Tadi ya, saya boleh ngomong ya. Boleh, kalau Ibu. Tidak melihat kuantitas ya, berapa buku. Kualitas, Ibu ya. Saya mau lihat dia baca buku apa dan dapat apa dari situ. Oh, I see. Misalnya apa? Kita baca buku tuh cari pengetahuan, cari ilmu, cari panutan, cari apa. Baca buku 10, aduh gue lupa nih ceritanya apa ya. Nah, enggak begitu. Ntar baca daftar isi sama kesimpulan, ya sudah. Parah itu ya. Ada yang bisa didapat dong, Bu. Manfaatnya nggak dapat dong kalau baca daftar isi aja. Daftar isi, aku tahu loh daftar isi bla bla bla. Kesimpulan, ya, bagus kamu udah banyak cuma baca ujung sama ujung aja. Itu mau Oke. Siap, Ibu, siap. Oke, teman-teman, itu lengkap banget tadi. Masih banyak nih pertanyaannya, Prof, tapi mungkin saya info sekali lagi bagi teman-teman yang ingin
membeli buku dari Profesor Albertin ini, silakan langsung ke Pustaka Obor ya, karena kalau beli satuan itu diskonnya 30%, tapi kalau beli 4 sekaligus itu diskonnya 35% ya. Jadi silakan sebelum bukunya kehabisan ya. Sebelum kehabisan silakan langsung diborong buku-bukunya, itu dia. Dan bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mungkin ya sekarang punya naskah dan ingin diterbitkan, silahkan ini bisa langsung email ke pustakaobor@cbn.net.id. Mungkin nanti panitia bisa bantu ini kali ya, ketik di kolom chat untuk mengirimkan naskahnya kemana jika teman-teman ingin diterbitkan oleh Obor ya. Bisa juga follow ya Instagramnya pustakaobor_id. Oke, itu dia teman-teman. Sekali lagi yang belum menulis nama lengkap, silakan ditulis. Nanti kita akan ada e-sertifikat plus emailnya. Kita juga akan mengirimkan PDF dari materi Profesor Albertin hari ini. Itu. Foto yang lainnya gitu. Oke. Prof, kita bisa lanjut, Prof? Boleh. Oke, boleh. Kalau tadi dari kolom chat, boleh saya beralih terlebih dahulu. Ini ada yang raise hand ke Mas Ibrahim Sembiring. Oke, Mas Ibrahim boleh langsung di-unmute aja, silakan mau bertanya. Apa pertanyaannya? Silakan. Ya. Mas Ibrahim. Ya, ini Mbak, udah. Ya, oke, siap. Silakan Mas, boleh langsung pertanyaannya. Saya Ibrahim Sembiring dari Banda Aceh. Ya. Waduh, Banda Aceh. Keren ya. Saya ingin bertanya, ini mengenai sering saya lihat ya dalam skripsi atau karya-karya tulis, orang-orang yang menganalisis menggunakan teori psikologi sastra. Misalnya gini Mbak, Prof kan, misalnya teori Miller mengenai tentang konflik ya. Orang sering ya memaksakan misalnya teori menjauh mendekat menjauh ya. Jadi dari teori itu mereka paksakan mengutip bagian-bagian yang ada di dalam novel gitu. Jadi, mana di bagian kutipan-kutipan ataukah dialog ataukah deskripsi di bagian satu novel itu yang menggambarkan tentang teori-teori konflik itu yang mereka sering kutip gitu. Jadi artinya seperti kata Prof tadi kan, sering orang mengabaikan aspek sastranya gitu. Misalnya dia lebih kuat aspek psikologinya. Jadi seperti misalnya teori-teori kepribadian gitu kan. Jadi dalam menganalisis karya sastra itu lebih kelihatan seperti menganalisis teori psikologi daripada psikologi sastranya. Ini bagaimana? Ini sering saya lihat. Nah, itu saja, Prof. Oke, silakan Prof. Iya, betul lah. Jadi Pak Ibrahim Sembiring ini betul ini yang saya bilang tadi. Karena yang menulis skripsi itu atau peneliti itu lupa dia sama bidang sastranya. Jadi yang diurusin psikologinya. Sekarang misalnya konflik ya. Sebelum masuk ke psikologi, konfliknya kan konflik apa dulu? Ada konflik itu macam-macam, ada konflik batin, ya, konflik dengan diri sendiri, ada konflik fisik dengan orang lain, atau konflik berdebat dengan orang, itu juga konflik. Apa saja yang tidak damai itu ya konflik ya. Tapi sekarang gini, sebelum masuk ke psikologi, teori konflik, atau konsep konflik di psikologi, kan di dalam telaah perwata kan udah kelihatan. Tokoh siapa namanya, Lavinia dari Morning Becomes Electra ya, dari Eugene O'Neill. Tokoh Lavinia sedang konflik dengan ibunya, bukan konflik batin, konflik betul-betul ya, konflik betul-betul dengan ibunya. Dia berdebat. Dari konflik itu ternyata bukan cuma satu contoh ya, beberapa contoh. Oh, setelah kita belajar psikologi, ternyata ini cerminan Elektra kompleks. Gitu. Kan gitu. Gambarkan dulu dalam sastra konfliknya melalui metode dramatik atau showing. Ya. Kan dia itu kan drama kan, harus dramatik. Jadi
ada dialog gitu. Ini konfliknya dikutip sebagai telaah sastra dulu dong di bab 3 tuh biasanya, atau bab 2, saya nggak tahu babnya. Nah itu konfliknya ditulis dulu emang harus dikutip, tapi sastra. Nah ternyata apa yang ada di sastra ini masuk ke bab berikutnya, cerminan psikologi Oedipus dan Elektra kompleks atau Elektra kompleks saja. Oh, konflik tadi itu cerminan bahwa si Lavinia ini mengidap Elektra kompleks. Sekarang apa Elektra kompleks? Yaitu kedekatan seorang anak perempuan dengan ayahnya. Dekatnya udah dekat abnormal gitu loh. Bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sama juga dengan Oedipus kompleks. Kan sastra kan banyak yang cerminan Oedipus kompleks. Seperti Morning Becomes Elektra. Terus apalagi ada beberapa, saya pakai ini aja deh. Orin dengan ibunya, cintanya udah nggak normal sama ibunya itu. Ya udah nggak normal. Dari Theodor Dreiser juga ada cinta sama. Sekarang kenapa bisa terjadi Oedipus kompleks? Ibu sama anak. Kan seru banget kalau di karya sastra, dan itu bukan imajinasi, bukan hayalan. Apa dalam kehidupan kita hari ini masih ada yang kayak gitu? Antara ibu, anak laki-laki, ayah, anak perempuan. Biasanya kalau tinggal berdua berlama-lama, maaf nih ya, bukan maksud apa-apa, itu bisa terjadi loh, hati-hati loh. Makanya di agama, di norma tradisi masyarakat, ada aturannya. Jangan terlalu dekat sama ayah ya, anak perempuan, sama gini-gini. Ada aturan tuh, norma semua. Atur karena dari zaman mitologi Yunani dulu udah ada ini, yang jadi psikologi gitu. Ya Pak Sembiring, demikian jawaban saya, itu betul sekali. Sangat menjengkelkan, sastranya hilang, tiba-tiba jadi psikologi. Makasih Pak Sembiring. Oke, terima kasih Pak Sembiring. Selanjutnya ya Prof ya. Ya. Sebentar, banyak sekali nih anaknya nih. Oke. Oke Profesor, adakah contoh yang paling ideal dari analisis karya sastra menurut Profesor sebagai contoh ajuan tugas akhir mahasiswa sastra? Itu dari Melisa Arimaya. Tergantung mau menganalisis apa dulu. Oke, tergantung ya Prof ya. Ya, kalau you mau menganalisis melalui pendekatan psikologi itu ada bukunya tuh, Psikologi Sastra dari Profesor Mindrop. Betul. Jadi iya tuh kan ada kan contoh beli analisis satu yang baru tuh. Jelas banget. Tapi kalau disuruh, ya kan tergantung mau sekarang you mau bikin apa, topik you apa, coba dan kasih tahu. Nanti kasih tahu teorinya yang dipakai apa. Kalau ada yang topik. Prof, saya mau meneliti ini kira-kira pakai konsep apa? Oke, barangkali saya bisa jawab. Kalau nggak bisa ya tunggu dulu aja deh, ntar saya jawab belakangan. Atau Mbak Melisa bisa di-unmute, silakan bilang aja mau meneliti apa gitu misalnya, bisa langsung tanya-tanya nih sama Prof. Oke. Mungkin bisa. Ya. Oke. Ya. Kebetulan kemarin saya sempat mempermasalahkan, saya sendiri kan mahasiswa sastra Jawa ya, mempermasalahkan ada salah satu konsep yang didasari dari sastra Jawa, namanya Nrimo ing Pandum, yang saya cocokkan dengan kondisi masyarakat Jogja yang disebut-sebut anti kritik. Kemudian sama dosen saya dibilang coba aja kamu analisis dari sudut pandang sosiologi sastra. Nah, saya sendiri sebelumnya belum pernah melakukan penelitian sosiologi sastra karena selama penelitian sastra sebelumnya yang dibahas karakter tokoh di zona nyaman karakter tokoh, terus tiba-tiba saya memberikan pertanyaan malah diminta untuk membuat penelitian tersebut. Jadi saya sendiri bingung gimana caranya saya membangun sosiologi sastra tetapi tidak menghilangkan sastranya. Oke. Bisa boleh jawab? Ya, silakan Prof. Oke, Melisa ya, bagus ya pertanyaan. Jadi Nrimo ing Pangguh. Jadi sifat menerima barangkali ya, dan tidak boleh mengkritik. Jadi yang itu memang sangat sosiologi sastra itu. Jadi begini, Nrimo itu kan suatu tradisi. Ya, tradisi atau adat istiadat Jawa. Nah, kalau ada apa-apa tuh jangan suka membantah, menentang, ya.
sebaiknya udah terima aja. Dan jangan terlalu banyak kritik, apalagi anak-anak muda. Saya kebetulan suami saya orang Solo, saya tahu banget tuh ya. Jadi anak-anak muda itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak kritik, banyak itu tuh nggak bagus. Saya melihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari, saya juga bisa merasakan. Nah, ini tradisi Jawa masuk di sosiologi, yaitu norma-norma masyarakat Jawa, Jogja atau Solo atau mana lah pokoknya. Ada konsep nerima impanggu. Yaitu konsepnya udah ada tentunya, Melisa udah punya konsepnya apa itu. Nerima impanggu adalah udah gitu. Nah, sekarang ditelaah perwatakan, kan kelihatan, jangan ngomong nerimain panggung dulu, diperwatakan, jangan disebut-sebut. Pokoknya bilang aja, si tokoh siapa, perempuan itu, atau perempuan mungkin ya, siapa Sri Supeti apa siapa gitu, sangat patuh, kalau orang ini nggak berani menjawab, terus kalau ini menerima saja, itu kan perwatakan begitu. Tidak berani menentang, padahal dia sangat tidak bisa menerima itu perlakuan dari orang tua atau bla 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 bla. Itu kan diperwatakan udah kelihatan. Nanti yang perwatakan ini masukkan ke konsep nerimain panggung di sosiologi sastra. Sebelumnya Anda bahas dulu, sosiologi sastra adalah bla bla bla. Gitu. Mungkin bisa terjawab. Jadi 2 ya Melisa. 1 perwatakan dulu nih dibahas pakai sastra. You boleh pakai metode yang tadi saya bilang ya. Tinggal pilih. Yang kedua ambil sosiologi, karena ini sosiologi ya, tapi nanti bisa berakibat ke psikologi, percaya enggak? Akibatnya dia bisa menjadi orang yang jadi apatis, ya enggak? Yang pasif, karena selalu ditekan, itu kan penekanan. Kecuali kalau dia menerima dengan apa, ikhlas atau dengan apa, ya memang adatnya begitu, dia enggak ada masalah psikologi. Jadi sosiologi dan psikologi bisa digabung dalam satu penelitian. Demikian. Makasih. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Oke, terjawab ya Mbak Melisa. Mudah-mudahan mendapat banyak pencerahan dari Profesor dan bisa lanjut nih tugas akhirnya ya. Bisa selesai tepat waktu. Oke, Prof, kalau tadi tentang tugas akhir ya, sastra tugas akhir, kemudian ini ada Mbak Atik yang bertanya, melalui pendekatan mana sih dok? Melalui pendekatan manakah Prof sebaiknya ketika kita ingin mengajak siswa kelas 6 SD yang baru belajar menganalisis karya sastra dari suatu novel dan puisi. Oke, sekarang kita ke anak SD nih Prof. Gimana ya Prof ya? Gini. Anak SD ya? Sastra Indonesia atau sastra apa? Sastra Indonesia mestinya ya? Mestinya gitu ya, sastra Indonesia. Gitu ya Mbak Atik ya? Ya, oke, silakan Prof. Ya, jadi kelas 6 SD udah diajar sastra. Jadi kalau untuk anak kecil, entah kelas 5 atau kelas 6, saya belum nggak tahu, mulai dari situ sampai SMP, SMA, dikasih buku itu yang mengandung ajaran moral saja dulu. Oke. Bagaimana berbudi luhur, bagaimana menjadi orang yang baik budi, tidak memberikan buku-buku detektif atau yang aneh-aneh yang mengerikan, itu enggak. Jadi soal moral, bagaimana menjaga toleransi, bagaimana menjadi orang yang menerima perbedaan. Di situ dari ajaran bahkan gini ya Mbak ya, kita kalau ngomong ini kadang-kadang itu mah klise. Pancasila itu tuh bisa keluar dari dalam bentuk sastra. Gimana kita memandang sila pertama, ya, bagaimana kita menghargai perbedaan dengan agama yang berbeda, gitu kan? Yes. Bagaimana membantu orang, bagaimana menghindari konflik yang tidak penting, bagaimana bersikap berbagi, banyak ya gitu. Jadi moral dulu, nggak usah pakai pendekatan yang ribet-ribet. Kalau ini langsung analisis perwatakan aja. Terus pertanyaannya begini, ajaran moral apa yang Anda dapatkan dari buku ini? Itu pertanyaannya. Anda dapat belajar apa? Itu yang ditanyakan ke anak 6 SD gitu. Oke, siap Prof. Karena memang untuk mengenalkan sastra itu sebaiknya memang sejak dini ya Prof ya? Iya, tapi banyak orang yang malah dibuang-buangin tuh sastra. Itu pelajaran budi pekerti lewat agama bagus, tapi ini sastra bisa. Dia jangan menggurui, kamu harus begini, orang semua lari semua. Pakai buku yang indah-indah, yang bagus-bagus, kasih contoh, segala macam. Seperti tadi saya bilang si Florence, maki-maki Tuhan, tiba-tiba kejebur di dalam pond, dalam kolam, keribut. Itu kan contoh.
Kan jangan suka gini, begini, nanti kamu dapat cilaka, itu kan contoh, ya. Jadi kalau Anda berbuat baik, jadi jangan menggurui, jangan kelihatan sastra itu tersembunyi, reading behind the lines, ya, di balik itu. Nanti gurunya yang cerita, yang mengungkapkannya, gitu Mbak Dia. Oke, siap. Oke, itu ya Mbak Atik ya. Jadi mulai dari perwatakan aja dulu ya, Mbak. Moral, ajaran moral apa yang didapat, pesan apa, ya. Oke. Siap. Oke. Lanjut Prof. Ini ada pertanyaan dari Mas Gusti Eka. Bagaimana melihat Animal Farm karya George Orwell? Kita tahu karya ini kan sangat politis ya Prof ya. Mengkritik komunisme. Kemudian novel dijadikan propaganda anti Marxis komunis. Tapi karya ini berbentuk fabel dan sangat ramah dibaca anak-anak. Bahkan di masa itu dijadikan film, Prof. Penggambaran tokoh, sebentar, aduh, maaf bilang. Penggambaran tokoh babi yang sangat cerdas sebagai pemimpin yang pada akhirnya sama saja seperti pemimpin sebelumnya, gitu. Bagaimana Profesor melihat dampak psikologi anak-anak ketika menerima karya ini? Karya anak-anak sekali masuk ke karena kan anak-anak tuh sekali masuk ke kepala bisa agak sulit gitu ya Prof ya, sulit, akan terkenang terus gitu memorinya, gimana ya Prof? Ya. Jadi gini, Animal Farm-nya kebetulan juga dari George Orwell. Ini bahasa Inggris loh, berarti dia ada terjemahannya atau apa ya? Saya nggak tahu ini. Yang membaca ini anak-anaknya itu dia pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Saya belum tahu. Saya anggap udah dah, pokoknya dia ngerti cerita Animal Farm ya. Di situ ada tokohnya binatang kan, babi, kuda segala macam. Tapi lucunya gini deh, di dalam Animal Farm itu ada Napoleon tuh babi, satu lagi Snowball ya babi, ada kucing, ada anjing, ada segala macam. Nah di sini dia itu mengkritik. Sekarang kita bagi dua, orang dewasa yang ingin melihat lebih dalam tentang Animal Farm atau anak-anak yang membaca karakter para hewan ini kan. Hewan itu bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak. Di situ ada hewan yang penolong ya, ada hewan yang rajin sekali, ada hewan yang tanpa pamrih seperti kuda ya, dia rajin. Ada hewan yang genit tuh kucing ada di situ ya. Terus ada hewan yang ini nih cari muka ada deh. Cari muka di situ ada dog squealer namanya, cari muka. Wah, pokoknya di depan bosnya itu ngomong macam-macam, cari muka gitu. Jadi ini cerminan karakter-karakter manusia yang digambarkan, tapi lucunya kenapa yang paling pintar babi gitu kan. Kalau orang Islam yang, maaf nih ya, saya juga Islam ya, babi. Pintar banget deh, babi deh, paling keren gitu kan. Terus jahat juga ada, baik juga ada gitu. Jadi yang kalau untuk anak-anak, nggak apa-apa, dia nggak ngerti totalitarianisme Uni Soviet, dia nggak ngerti demokrasinya Amerika atau Eropa atau Barat, dia nggak ngerti, cuma lihat karakter ini baik ya, dia penolong ya, dia rajin lah, udah rajin kuda sampai mati itu. Jadi lihatnya karakternya itu nggak apa-apa, oke aja ya, nggak usah diajarin yang lebih dari itu. Tapi kalau orang dewasa, dia lebih dalam. Ini si Napoleon kenapa begini ya, di situ ada simbol ya, si boxer segala macam, perwatakannya tuh jelas banget, dan di situ mengkritik manusia. Kan di situ kan ada animalisme, ada ideologi. Pokoknya kita yang namanya manusia tuh harus dijauhi. Manusia tuh jahat. Dia memperlakukan kita sebagai sapi perahan. Kita diperes, dinikmati, dia enak-enak sendiri. Ayo kita serbu mahasiswa, kita perang, menang, hewannya menang. Nah, pengen demokratis kan? Tadi waktu manusia kan totalitarian. Sewenang-wenang, perang. Udah nih demokratis nih. Nggak taunya bukan demokratis, berantem sesamanya udah demokrasi. Saking bebasnya malah bercakut, malah berebutan begitu. Jadi ini buku bagus. Katanya mau demokrasi. Nih maaf nih ya, seperti kita di Indonesia. Reformasi, nggak taunya katanya kebablasan. Jadi nakut, jadi nggak bisa diatur, malah udah demo melulu, udah nggak karu-karu. Itu hati-hati. Jadi nggak sastra tuh makanya dia ngambang ya, dia tuh nggak mau bilang ini yang bagus, ini enggak. Kita semua belajar semua dari kenyataan, gitu, ya Mbak ya. Yes, oke. Thank you Prof.
Oke, Prof, ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, Prof, ada pertanyaan dari Farhan. Farhan ini mahasiswa profesor kayaknya nih ya. Dari Universitas Dharma Persada juga semester 2. Dia bertanya, bagaimana seorang sastrawan menentukan gaya bahasa yang pas untuk menulis karya sastra mereka? Atau mungkin para sastrawan memilih gaya bahasa tersebut dengan alasan karena ingin saja, atau apa nih, Prof? Pemilihan gaya bahasa berarti ya, Prof? Silakan, Prof. Jadi di dalam karya sastra itu ada metode ya menyampaikan cerita kisahan itu. Kalau yang namanya gaya bahasa itu ada teorinya sendiri, namanya figurative language ya. Jadi semuanya kumpulan gaya bahasa itu. Bagaimana menentukan tergantung si sastrawannya itu, dia mau pakai gaya bahasa apa ya. Seperti Nathaniel Hawthorne, dia senang sekali menggunakan bahasa simile, metafor, simbol, personifikasi ya. Itu tergantung apa pilihan itu. Terus yang satu lagi pakai arus kesadaran, Rudolfo Anaya ya, pakai arus kesadaran. Terus yang satu lagi pakai sudut pandang Diaan Maha Tahu. Jadi itu tergantung diri masing-masing. Kalau Anda mau jadi sastrawan ya Anda pelajari dulu teori sastra ya, teori bagaimana menulis itu ada teorinya. Sekarang pilih aja yang mana yang paling disukai gitu aja. Kita nggak bisa memaksakan, nggak bisa menentukan tuh pilihan. Kadang-kadang nggak punya teori ya, nggak tahu bagaimana tuh jadi sastra apa bukan tuh. Banyak kan sekarang buku-buku terbit tiap hari beribu-ribu tapi bukan sastra. Sastra itu apa sih gitu kan? Sastra itu apa? Saya udah dibilang, udah disampaikan sastra itu apa, udah saya sampaikan ya. Ada keindahan juga, jangan ngaco gitu ya. Pola pikir ada struktur pemikiran di dalam karya sastra. Misalnya tentu karya sastra tidak berpihak kepada rampok yang sukses dong. Enggak dong. Ya, kan karya sastra difilmkan. Waduh, rampoknya asik loh, jago, menang dia, enggak gitu. Itu kan namanya enggak bagus, enggak bikin ajarannya. Oh, itu bandar narkobanya menang, wah berjaya, enggak gitu ya. Kalau sastra mestinya enggak begitu, harus bikin tragedi yang kayak awalnya berjaya tapi harus bikin tragedi. Oke. Ajaran moral soalnya. Betul, harus ada tragedinya, makanya harus ada plot twist-nya ya, Prof ya. Jadi mungkin nanti next-nya kita ada diskusi tentang plot atau settingan karakter gitu ya, Prof ya. Siap, ke depannya. Nanti bisa diatur nih sama panitia nih, mudah-mudahan. Kalau cocok sama jadwalnya Profesor. Oke, Prof, ini masih ada beberapa pertanyaan nih di kolom chat dan juga yang sudah saya rangkum ya. Mau waktunya kan udah saya sudah diingatkan panitia nih. Nggak apa-apa. Mau dilanjut lagi nanti nggak puas lagi. Udah nggak apa-apa terus aja sampai. Dilanjutkan lagi. Tahu kan jadi pengetahuan untuk yang lain juga. Oke, siap Prof. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Prof ya. Oke. Ini ada dari Albert Julio atau Julio? Albert, mahasiswaku nih. Udah bikin paper belum? Albert, aku beres. Ya. Oke, langsung aja deh Albert. Coba di unmute Albert, boleh langsung bertanya pertanyaan yang di kolom chat tadi. Silakan, biar langsung interaksi sama Ibu dosen. Silakan di unmute. Oke, siap. Yes. Mohon maaf, Albert agak kurang jelas suaranya. Sudah belum? Ya. Oke, saya ingin tanya nih Prof. Kan novel abad 19 itu kan banyak sekali novel yang tentang mengkritik agama. Apakah ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kaum agama yang bertindak layaknya Tuhan yang selalu menghukum yang bertentangan dengan hukum agama? Sebagai contoh Galileo yang dihukum karena pandangannya melawan otoritas gereja. Oke, silakan Prof. Sebenarnya begini ya, urusan mengkritik agama ini udah lama juga ya. Jadi saya sebenarnya senang bicara soal ini ya, tapi saya juga agak khawatir juga, takut ada yang tersinggung gitu ya. Tapi ini karena kita lagi bicara soal ilmu ya, saya udah saya abaikan saja. Jadi kita bisa melihat hari ke hari ya Albert Julio ya, di mana saja, nggak usah di karya sastra.
Ya, agama memang panduan bagi kita. Kita udah tahu, kita nggak usah bicara soal itu. Saya bukan ahli jadi bidang itu, tapi saya melihat sekarang kenapa orang mengkritik agama. Ya, sebetulnya dikritik itu kan orang-orang yang artinya sekelompok orang yang menjalankan perintah agama. Mungkin perintah dari sananya nggak begitu, tapi setelah turun dalam terjemahan-terjemahan, dalam interpretasi yang bagaimana kok jadi galak banget ini agama, kok jadi nakutin, bukan membuat kedamaian, persahabatan, persaudaraan, kebahagiaan, kok malah jadi kenapa jadi bunuhin orang, maki-maki orang, nganggap orang calon neraka, gua surga, udah nggak bener banget, itu nggak bagus itu loh. Ya, demo nakutin semua orang jadi ketakutan gara-gara masuk penjara gara-gara salah ngomong agama segala macam tuh, saya tuh prihatin loh, bener loh. Ya, juga kepada yang berbicara juga jangan sembarangan ya, jadinya itu sangat sensitif gitu. Jadi kalau saya mau bicara lagi nih yang lebih parah ya, wah gawat ini agama itu, wah udah pandangannya dari Sigmund Freud kalau nggak salah, maaf nih saya harus bicara ya. Ketika masyarakat itu mengalami neurotik sosial, ya, rame-rame ada masalah kejiwaan sosial yang sifatnya sosial, dia akan beramai-ramai beramai-ramai menghajar, membunuh, menyabet dengan pedangnya, membunuh orang. Itu gara-gara ada keyakinan yang dia merasa sekelompok masyarakat ini terluka, berani bunuh orang, ini orang penoda agama. Apalagi tuh penghina agama, mesti dibunuh, darahnya bla bla bla, halal, udah deh pokoknya ngeri banget. Ini agama nih bener apa ngajarin kayak begini? Yang satu lagi neurotik individual. Ketika kita sedih, seperti bahkan nggak ya, kalau misalnya putus sama pacar kan sedih biar bagaimana ya, atau suaminya nggak bener atau istri yang kenapa yang kita jadi sedih segala macam, aduh nangis udah habis air mata nih rasanya. Apalagi yang kita curhat sama teman udah, sama orang tua udah semua bosan. Akhirnya duduklah kita merenung, menangis, minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya diberi kesabaran supaya saya kuat. Itu bisa sabar beneran loh, percaya nggak? Sabar, ikhlas, ini mungkin bagian saya Tuhan, saya minta ampun, saya beri supaya saya bisa tenang menerima semua ini. Sering-sering aja gitu, nangis 3 bulan juga udah lupa tuh sama yang nyakitin. Oke. Albert, ada tambahan Albert? Cukup ya. Oke, lanjut nih Prof. Ini kalau tadi ke abad 19 ya, sekarang kita ke masa kini kali ya Prof ya. Pertanyaan dari Mbak Dian ini, bagaimana tanggapan Profesor terhadap perkembangan sastra saat ini, terutama di prosa dan juga puisi? Kan banyak banget nih generasi milenial ini kalau nulis tuh bahkan di caption Instagram aja dia nulis kata-kata yang mana hanya sebatas untayan untuk mengungkap rasa galau gitu, Prof. Gimana tuh, Prof? Oke, saya sih sebetulnya kalau sastra Indonesia saya boleh dikatakan kurang paham ya, tapi saya ada juga yang saya baca ya, tapi yang dulu-dulu. Kemudian kalau yang Instagram segala macam, saya tuh nggak punya yang FB, Instagram saya nggak punya, karena saya nanti nggak sempat baca kalau lulus gituan, nggak sempat masak. Jadi kalau yang saya lihat memang dengar dari anak-anak, itu sebetulnya kan ungkapan perasaan, silahkan saja, tapi belum tentu itu karya sastra, itu hanya ungkapan perasaan, kegalauan perasaan dia. Kalau dia udah buka di situ, gimana tanggapan orang, dia udah plong. Ada yang bukanya kepada Tuhan yang tadi saya bilang, bersujud, bertelimpuh, ada yang bukanya ke medsos, sudah ngomong macam-macam, nggak, kalau nggak perlu maki-maki orang sampai ada yang tersinggung, ya itu kan silakan saja, nggak tahu itu saya gimana ya. Tapi itu bukan sastra, itu ungkapan biasa ya. Kalau sastra, saya punya satu grup WA yang semua penulis Indonesia. Waduh, itu saya berat ngikutinnya, filosofinya tinggi banget. Nah, itu baru sastra tuh, ya. Gitu. Oke. Kalau gitu yang di medsos itu ungkapan itu biasa, nggak apa-apa, itu anak muda itu bagus-bagus saja begitu. Cuma ungkapan biasa gitu ya, Prof ya? Ya. Oke, lanjut nih, Prof. Mana nih? Oke nih.
Dari Mbak Devina deh, saya beralih ke Mbak Devina. Ini pertanyaannya mengenai bagaimana hubungan emosi dengan motivasi. Oke. Dan motivasi. Hubungan emosi dan motivasi. Ada perasaan. Motivasi itu sesuatu yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu ya. Nah, jadi dari pikiran juga ya, pikiran. Kita memikirkan apa, timbul perasaan, terus ada suatu dorongan yang membuat kita ingin melakukan sesuatu, ada motif. Motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong kita berbuat sesuatu. Misalnya supaya jelas itu, kita berpikir perlakuan dia terhadap kita kok seperti itu ya. Misalnya nih, saya sakit hati loh. Wah gimana nih? Pokoknya nggak bisa tidur. Galau, kesel, jengkel. Nah, lalu ada suatu tek aja timbul keinginan untuk melakukan balas dendam. Ya, motivasi yang mendorong ingin balas dendam karena disakiti. Jadi antara perasaan, pikiran, dan motivasi ya bisa nyatu. Nanti timbul dalam suatu tindakan. Tindakannya macam-macam. Itu aja. Oke, Prof. Oke. Sekarang kita beralih ke ini kali ya, Prof ya, menganalisis karakter, Prof. Ini ada yang nanya beberapa nih, kalau boleh saya kategorikan ini. Yang satu dari Hanifah, dia bertanya bagaimana kita menganalisis karakter sebuah tokoh yang menceritakan transgender. Menarik nih, Prof. Dalam sebuah novel ya, Prof. Sedangkan dalam satu sisi, kasus trans tersebut bertentangan dengan ajaran agama tertentu dan sastra. Dan sastra seperti di awal adalah seni. Apakah dalam menganalisa kita melepas keagamaan atau bagaimana ya, Prof, baiknya? Itu satu, Prof. Dan kalau melanjutkan dari mahasiswa profesor juga nih, ada dari Ilham. Bagaimana Ilham ini sedang ingin meneliti drama Karaeng Patingaloang, di mana tokoh intelektual dari kerajaan Gowatalo yang memerintah dari abad 16-an ya, Prof. Dia juga menguasai setidaknya 3 bahasa populer pada masanya, yaitu Spanyol, bahasa Latin, dan juga Portugis. Bagaimana jika ingin menganalisis karakterisasi tokoh dalam drama? Oke, itu 2 itu, Prof. Menganalisis sebuah tokoh transgender dan juga bagaimana menganalisis karakterisasi tokoh dalam drama, Prof. Oke. Ya, baik. Jadi begini ya. Siapa tadi namanya? Yang drama itu Ilham, mahasiswa profesor nih. Ya. Jadi gini, satu mungkin dalam novel ya. Pertama yang kita lihat gini, mungkin sudah dibaca oleh penanya bahwa cerita ini atau novel mungkin. Nah, novel ini dikisahkannya menggunakan apa? I style atau he style? Aku atau dia? Biasanya transgender itu kan bukannya yang jenis kelaminnya ACDC ya? Artinya bisa laki bisa jadi perempuan apa bagaimana transgender itu? Atau berubah begitu ya? Urusan gender, urusan itulah. Nah itu pasti ada konflik batin itu di dalamnya itu. Pasti konflik batin ya. Yang mana dia ingin mungkin dari perempuan mau jadi laki atau laki jadi perempuan, pokoknya ada konflik batin yang luar biasa yang kita tidak bisa merasakan, tapi dia sangat menderita. Yang saya pernah baca juga mengenai orang-orang homoseksual, lesbian, transgender, segala macam ini, mereka mengalami konflik batin luar biasa yang mana orang luar tidak bisa dapat merasakan, hanya bisa menghujat dan menghukum, ya nggak? Kayak gitu kan? Memang kalau kita bicara soal agama, yang jelek-jelek ya pasti nggak diterima sama agama. Yang diterima ya agama yang bagus-bagus saja ya, itu udah begitu. Tapi kalau sebagai peneliti kita harus melepaskan diri dari segala macam ikatan ya. Kita kan netral. Kita meneliti netral ya. Jadi yang Anda teliti sekarang kegalauan, konflik batin yang dialami oleh si tokoh karena dia transgender. Terus bagaimana menurut Anda, apakah pantas hukuman dari masyarakat yang diperolehnya seperti itu? Kenapa masyarakat tidak bisa memakluminya? Itu kan nanti dari Anda bagaimana pandangan Anda? Ya, tokoh ini bagaimana, apakah bisa disembuhkan atau kayaknya sih sepertinya tidak bisa disembuhkan. Tapi eksis juga nggak bisa kan, apalagi
negara masyarakat yang beragama, kecuali di luar negeri pada nikah tuh yang bencong-bencong segala macam kan silakan aja ya. Kalau di Indonesia itu nggak bisa. Nah, kedua saat tadi masalah apa? Yang kedua tadi lupa lagi saya ini. Menganalisis karakter dalam drama. Drama. Oh, kalau itu kan ada metode dramatik. Dramanya namanya tadi kalong apa ya? Karayeng Patingaloang. Patingaloang ya. Itu kan ada metodenya. Jadi kalau drama itu pasti dialog, ya. Anda baca drama, baca deh di buku metode karakterisasi saya itu udah baca belum yang buku yang ini nih? Nih bukunya. Nah, itu lengkap sekali. Di situ ada khusus untuk drama. Saya ambil contoh kalau nggak salah itu Minister's Black Veil sama Morning Becomes Extra deh. Kalau nggak salah ya drama itu. Jadi dia dialog. Kita mengetahui apa namanya bagaimana karakternya dia tuh dari dialog, tapi dialognya ada 6 macam. Dari konsep dialog 6 macam kalau Anda buka kembali dari ini saya yang metode showing itu ada berapa coba? Dari mulai apa yang dikatakan penutur, lokasi percakapan, jati diri dan nada segala macam jelas banget bisa ditelaah lengkap sekali dari dialog. Bahkan di dalam kurung drama ada tulisan nanti itu apa yang dikatakan pengarang itu korus itu ya dengan marahnya dia dalam kurung cetak miring lalu marahlah para tokoh yang di sana dengan kalemnya gitu itu ada jadi jelas banget pakai metodenya dramatik atau showing udah itu aja sudut pandangnya dramatik itu ya demikian Mbak Dia. Yes oke. Siap Prof ini menarik nih aku lagi baca pertanyaan dari Mbak Dinda. Pendekatan sastra yang cocok untuk pembahasan kolonial di mana sejarah zaman dahulu itu dijadikan hidup kembali dalam dunia fiksi gitu Prof. Sebagaimana karyanya Iksaka Banu, ini penulis favorit saya juga nih. Apakah ada saran dalam mengkaji novel demikian dalam hal pendekatannya Prof? Sosiologi. Sejarah. Yes. Pendekatan sejarah ada loh. Satu lagi historical point. Jadi pendekatan tradisional. Jadi gini, Anda ceritakan dulu sejarah zaman dulu itu kan kolonial ya, era kolonial ya. Yes. Era kolonial di Indonesia. Di Indonesia bukan? Iya, Indonesia. Indonesia ya, Pak. Dibaca dulu. Kita perlu mempelajari juga sejarah era itu. Kolonial kan panjang banget. Yang mana nih? Kapan nih? Jadi yang diperhatikan satu ya, kapan si penulis itu mengarang karya ini? Tuh. Dilihat di sekitar itu dipelajari ya. Terus apa yang dia keluhkan? Siapa tokohnya? Tapi pendekatannya pasti sosiologi, pendekatan sejarah. Ada nggak kecocokan cerita yang di dalam novel ini dengan sejarah yang real, yang nyata? Itu ada nggak cocokan? Terus maksud si pengarang menulis ini apa itu mesti ditelaah loh. Pengarang tuh punya ini loh, keberpihakan juga loh dia. Punya dia. Ya, kita bisa lihat itu. Mbak. Oke, siap. Tapi Prof, tadi kata Profesor, kita harus melepaskan apa ya? Tadi agama dan ibarat kita harus netral. Tapi keberpihakan kalau yang dalam pengarang yang suka berpihak. Pengarang ada punya mission, ada punya suatu misi yang ingin disampaikannya. Dia punya pemikiran, punya ideologi, bahkan yang ingin disampaikannya kepada pembaca. Makanya zaman eranya Pak Soeharto kan ada buku-buku yang dianggap sosialis komunis seperti Pramudia Anantatur. Saya semua bukunya sudah saya baca dan nggak menjadi komunis saya. Itu nggak apa-apa, kita pengen tahu aja ya. Terus ada lagi di luar negeri seperti apa namanya ini buku dari Rudolf Anaya yang sangat dicerca di Amerika Latin, tapi nggak ramai-ramai jadi ateis kan baca gitu kan kita asal tahu aja pandangan orang. Jadi pembaca itu enak ya, bisa milih mau ngapain gitu. Tapi kalau peneliti ya sebaiknya netral, kan ada ilmunya, ada teorinya ya. Lalu kalau ada berorientasi pada satu sisi, Anda mesti masukkan di kesimpulan dan jangan terlalu ekstrim juga. Nanti orang jadi malas bacanya. Oke. Siap, Prof. Menarik. Aduh, mudah-mudahan teman-teman nih dapat banyak banget pelajaran ya, insight dari hari ini ya. Oke.
lanjut boleh ya Prof ya? Boleh. Sampai jam Boleh, 7 Prof. ya. Iya, iya. Oke deh, ini ada 3 pertanyaan lagi nih, Prof. Ya, ya. Karena menurut saya ini menarik juga nih, kan kebanyakan bagaimana menerapkan karya seni dan menjelaskan dalam sastra, karena seringkali apa ya, Prof, dibilang berlebihan dan sulit mengkontekstualkannya gitu. Ini Seni. pertanyaan dari Mbak Widya. Yes, betul. Gini ya Mbak ya, itu yang namanya sastra ya, karya sastra kan tertulis ya. Kayak seni patung, seni pahat, seni lukis, seni apa itu semua itu masuk sebetulnya dalam satu rumpun dengan sastra. Itu semuanya ekspresi ya. Kalau Anda melihat lukisan ada yang namanya naturalisme, realisme, abstrak lah, ada segala macam. Itu kan ungkapan perasaan si pelukis ya, diungkapkannya dalam bentuk lukisan. Nah kita kan nerjemahin, kalau kita yang ngerti, oh ini maksudnya begini, itu asik loh menelaah lukisan, apalagi yang abstrak itu. Ya, saya kalau ada pameran lukis, tapi jarang di Indonesia ya, nggak terlalu sering. Iya, iya. Di Bali mungkin banyak ya. Kadang-kadang ini maksudnya ini loh, saya bilang, saya kadang-kadang sama suami saya atau sama anak saya bilang, ini maksudnya begini loh. Kita menebak-nebak. Jadi itu suatu ekspresi perasaan atau imajinasi. Juga sama seni menyanyi ya. Coba deh lihat deh, lagu dangdut. Lagu dangdut kan kayaknya ungkapan rasa prihatin, disakiti, dibully, dinista oleh pasangan kita, oleh kekasih kita. Apalagi saya mau bicara sedikit mengenai Didi Kempot, kebetulan saya suka dia. Itu kan sangat merakyat loh. Bayangkan almarhum Didi Kempot itu luar biasa. Dia itu kan mengekspresikan kegalauan hatinya yang selalu disakiti dalam masalah percintaan. Betul. Tapi kenapa jadi begitu ramai, begitu populer? Walaupun dia sakit hati jogeti saja. Jadi sambil joget, kalau dengar lagunya itu ya, Ibu Lianawati juga, Lianawati Hussein tuh senang juga. Saya mau joget juga tuh sama dia biasanya. Jadi begini, lagu Ojo Ping Telu ya. Saya di rumah tiap hari suami saya tuh senang banget Didi Kempot. Jadi saya tuh kalau dengar lagu Ojo Ping Telu tuh pertama kalem dulu, nanti kalau udah terakhir saya begini. Soalnya cocok. Sekali saya bilang, saya joget dong. Suami saya dia nggak mau. Jadi tuh bisa menggugah loh sampai ke situ. Tapi kalau sastra yang joget yang dalam kepala sama dalam dada. Diubrak-abriknya yang di kepala dan juga di hati. Tapi nggak ntar perut jadi diare kalau obrak-abrik. Oke. Siap Bu, siap. Oke, last question, Prof. Ini menarik nih. Ini ada yang bertanya, kalau tadi kan tentang seni juga ya, Prof ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana membuat sastra untuk seni pertunjukan seperti drama tari, apakah dimulai dari alur cerita atau karakter yang ada ya, Prof? Terakhir, Prof. Oke. Jadi gini, karya sastra, novel apa segala macam udah dijadikan film, dijadikan teater, drama. Sering udah dari zaman berapa tahun 1700 juga udah itu di Amerika, di Inggris segala macam. Mungkin di Indonesia agak jarang, tapi sudah juga. Itu tergantung. Sebetulnya ada loh ini mata kuliah itu, yang mata kuliah perfilman atau yang urusannya dengan stage ya, dengan stage itu ya, itu ada aturannya, ada perkuliahannya. Sekarang kalau mau dibikin film ya mereka lebih tahu, jadi kok film banyak banget novel yang dijadikan film, bagus luar biasa. Semua tuh hampir semua dari novel, dari karya sastra difilmkan hampir semua. Ya, didramakan dan bagus-bagus semua. Cuma kebetulan orang kita ini kok senang banget sih nonton yang barat-barat melulu gitu loh. Korea sekarang lagi ngetok Korea misalnya. Ya kan? Mudah senang banget Korea. Bu nonton juga Bu Korea, Bu? Kalau saya enggak, anak saya, cucu saya masuk sastra Korea tuh di UI itu. Oh. Saya heran lo kenapa ya dia suka gitu. Oke. Siap, Profesor. Ya. Ini sepertinya pertanyaannya harus kita tutup, Prof, karena kurang lebih pertanyaannya itu tadi banyak sekali. Memang terima kasih banyak Profesor atas waktunya dan pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan yang insya Allah semua bisa terpenuhi ya atas jawaban-jawaban Profesor.
Ya, mudah-mudahan ya. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih sama semua yang hadir. Terima kasih banyak ya Anda telah. Mia, halo Mia. Ariel, Mbak Meti udah pergi ya semuanya. Kita saya nggak pernah ketemu lagi nih, banyak teman apa ya. Pokoknya saya udah terima kasih banget ya sama Obor, Ibu kita Kartini kirim salam. Albert yang rajin ya, paper beresin ya. Yang teman-teman Anda, paper harus selesai sebelum Juli. Ya, wow, sebelum Juli. Masuk email semua tuh paper, banyak 180 paper tuh. Baik. Makasih ya Mbak Dia. Yes, oke Prof. Tapi sebelum saya tutup nih Prof, bolehkah silakan Profesor closing statement untuk sharing kita pada hari ini Prof. Silakan Prof. Closing statement-nya, pertama saya ingin berterima kasih dulu ya, saya diberi kesempatan untuk bisa mengekspresikan, menyampaikan apa yang saya tahu. Kedua ini mengenai sastra ini, ya saya tahunya sastra. Nanti bulan September terjadi perubahan kuliah, ya kita nggak tahu kuliah temu muka sama yang virtual tuh beda banget. Marilah kita beramai-ramai mempersiapkan diri kepada para mahasiswa terutama. Tolong siapkan itu dana untuk apa ya? Untuk Zoom itu bayar katanya tuh. Saya sih nggak tahu ya. Nah itu bayar, saya nggak tahu. Saya nggak pernah bayar, jadi dibayarin anak-anak kan saya nggak tahu juga. Tapi atau dibayarin yang hostnya, itu disiapkan dulu. Sebab ini kita nggak bisa ketemu muka. Itu yang penting ya. Kedua, semoga mereka yang belum paham di bidang sastra sedikit dapat ilmunya dikit, pengetahuan sedikit ya, mungkin ada suka jadi membaca juga, dan yang sudah paham tingkatkan lagi kemampuan Anda juga kepada dosen sastra, belajarlah cara mengajar sastra yang benar gitu, yang benar, jangan kasihan mahasiswanya kalau nggak benar gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Albertin Mindrop. Oke. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren banget. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang diberitahu Profesor ya di dunia nyata. Kemudian Prof, kalau seumpama nih ada yang mau nanya-nanya lagi nih ke Profesor, itu bisa di email atau kemana nih Prof? Di WA aja deh. Email tuh udah berat banget kayaknya, banyak banget. Boleh di WA ya. Di WA nanti yang boleh kali panitia. Atau dikumpulkan aja panitia. Apa kalau ada yang mau nanya di kategorisasi bisa nggak ya pertanyaannya dikelompokkan gitu loh. Oh, ya udah boleh, banyak boleh. Ya. Jadi kelompok dulu deh apa-apa gitu ya. Nanti saya jawab. Siap. Di email juga boleh, kalau misalnya repot ya email juga silakan apa saja. Siap. Oke Prof, terima kasih banyak, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir sampai akhir ya. Oh, tidak berkurang Prof. Paling 6 orang ini kayaknya kelempar deh tadi, sinyalnya jelek ya. Oh, ini cuma 100 ternyata bilang 200. Oke ya, cukup lah. Banyak ya. Terima kasih banyak Prof. Yuk. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, sebelum saya tutup acara pada hari ini, boleh saya akan memberikan sedikit info, yaitu pastinya tadi sudah mendengarkan materi dari Profesor, itu bagus banget, banyak banget. Jadi kalau yang mau beli bukunya, penasaran nih isi lengkapnya itu seperti apa sih, langsung saja ke Pustaka Obor Indonesia. Bisa langsung dibeli. Ada 4 karya buku Profesor, yaitu analisis prosa, psikologi sastra, metode karakterisasi telah fiksi, pragmatisme sikap hidup, dan prinsip politik luar negeri Amerika. Itu lengkap di situ pembahasannya. Kalau tadi yang nanya tentang menganalisis karakterisasi novel atau film, itu lengkap ada di situ buku-bukunya, bisa jadi acuan ya, referensi buat Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Itu. Kalau yang mau beli, saya ingat lagi nanti akan ada diskon 30% ya. Kalau beli satuan, kalau beli langsung 4 itu akan ada diskon 35%. Diskonnya sampai 100.000 lebih ya. Jadi segera dapatkan buku Profesor, karena jarang-jarang nih ada buku selengkap ini gitu loh, yang bisa bisa menjadi acuan teman-teman dalam bidang sastra ya. Itu dia teman-teman. Dan kemudian silakan kalau yang punya karya dan mau diterbitkan oleh Obor, silakan langsung di email ke pustakaobor@cbn.net.id atau
cek Instagramnya @pustakaobor_id. Dan saya ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang belum menuliskan nama lengkap, silakan tulis di chat ya, di kolom chat nama lengkap, email, karena nanti akan dikirim e-sertifikat dan juga materi pada hari ini. Itu dia. Oke, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak dan juga terima kasih kepada panitia Pustaka Obor Indonesia yang telah melaksanakan diskusi online pada siang hari ini. Dan harapannya ke depan mungkin akan ada diskusi lagi dengan profesor ya, dan juga bisa diwadahi oleh Obor. Oke. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf, saya Dia Seli, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga perbuatan, dan semoga kita bisa ketemu lagi secara virtual di diskusi online berikutnya yang diadakan oleh Pustaka Obor Indonesia. Jadi ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.